Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 41. Jalan Buntu A. Gelombang laut Heartless perlahan-lahan menjadi tenang, tetapi ketakutan di hati semua orang belum mereda. Tubuh raksasa Abyssal Viper duduk di depan mereka seperti iblis dari zaman kuno. Benda raksasa itu sedikit mengayunkan kepalanya, sepertinya tidak menyangka akan ada manusia hidup di bawah Forsaken Abyss. Itu menatap mereka, tidak bergerak. Anan yang tenang adalah yang pertama menempatkan dirinya bersama. Dia menoleh dan melihat Shao Danon masih berbagi di Abyssal Viper. Dia menarik lengan bajunya. Shao Danon bergetar, lalu menoleh. Anan berbisik, kita mundur dulu. Shao Danon segera mengerti, mengangguk, mendukung Anan berjalan kembali. Bilu yang berada di sebelah Negar, melihat mereka bergerak, dia menangis, jangan bergerak. Shao Danon dan Anan kaget. Tetapi hanya dalam sekejap mata, lampu hijau di mata Abyssal Viper memelototi, khawatir, dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan dari surga. Semua orang di sini menutupi telinga mereka, tetapi mereka masih bisa merasakan telinga mereka berdering. Sementara Shao Danon masih dalam keadaan syok, tubuh Abyssal Viper bergerak dan ekor yang berendam di air menyapu. Dengan tinggi 40 kaki, dinding air selebar beberapa ratus kaki dengan sekuat tenaga menimpa mereka. Di antara air, ada ekor hitam ular yang menyerang mereka. Sementara air masih beberapa meter jauhnya, angin kencang sudah menghantam wajah mereka, hampir menjatuhkan mereka. Jika benar-benar terkena gelombang air dan ekor hitam ini, mereka akan hancur berkeping-keping. Shao Danon tidak banyak mempertimbangkan. Lengan kanannya menggendong Anan, memanggil tongkat api dan terbang kembali dengan sekuat tenaga. Tapi dinding air itu secepat angin, lebih cepat dari gerakan apapun. Shao Danon tidak membuat 10 kaki, dinding air sudah menyusulnya. Deru air di sebelah telinga. Tubuh Shao Danon menegang. Hampir tidak ada pemikiran tambahan di otaknya. Pada saat penentuan nasib ini, Shao Danon berteriak dan terbang ke atas. Tetapi ketika dia hanya sedikit lebih dari 10 kaki di atas tanah, dia merasakan air mengelilinginya. Ledakan! Dia enggan menarik ke gelombang raksasa, tubuhnya basah seluruh. Kemudian dia mendengar Anan menjerit, lengannya hilang, di bawah kekuatan kuat yang tak dapat dihentikan, dia dan Anan berpisah. Shao Danon memucat karena terkejut. Dia berjuang untuk sampai ke Anan, tetapi kekuatan dari pemecah itu begitu kuat, pada saat berikutnya, kedua orang itu sudah beberapa meter jauhnya dari satu sama lain. Melihat ombak yang mengamuk meraung liar, Anan yang berada di sebelahnya beberapa saat yang lalu telah menghilang dalam kegelapan. Shao Danon gemetar, otaknya dalam kekacauan, tubuhnya masuk didorong ke depan oleh gelombang raksasa. Ketika Shao Danon merasa setiap bagian tubuhnya akan hancur oleh tekanan yang kuat, dia tiba-tiba mengintip dan melihat, di antara air, dari mana suara itu berasal, sosok hitam melintas. Ekor hitam raksasa Abyssal Viper menyerang ke arahnya. Semprotan dan bebatuan ada di mana-mana ketika ekor hitam lewat. Momentum itu tak terbendung. Shao Danon tidak berpikir dia bisa hidup jika dia dipukul oleh ekor raksasa ini. Pada saat kritis ini, kekuatan muncul dari mana lagi dari Shao Danon. Di dalam air, lampu hijau bersinar lagi, mengelilingi Shao Danon, melarikan diri dan terbang ke atas ke langit lebih dari 10 kaki di atas gelombang raksasa. Tepat ketika Shao Danon sangat gembira, kekuatan besar yang tak terhentikan menyapu tubuh bagian bawahnya. Seketika, seluruh tubuhnya bergetar. Meskipun itu hanya kekuatan yang tersisa, visinya menjadi hitam, hampir pingsan. Jika bukan karena dia tahu itu masalah hidup dan mati, dan memaksakan dirinya untuk tetap sadar, dia mungkin akan mati di sini. Meski seperti itu, kekuatan ekor Abyssal Viper begitu kuat. Tubuh Shao Danon terkejut dengan rasa sakit yang menusuk tulang. Sepertinya seluruh tubuhnya akan terbelah. Dan dalam gelombang raksasa ini, dia juga tidak memiliki kekuatan yang tersisa, dia dipukul oleh kekuatan yang kuat untuk jauh. Dia tidak mau terbang ke kegelapan yang tak berujung.
Ketika tubuhnya berbalik, dia melihat gelombang raksasa dan ekor dengan cepat menelan Bilu dan orang lain. Para pria pakaian kuning melarikan diri ke segala arah, tetapi segera mereka ditabrak oleh gelombang raksasa. Gadis berpakaian hijau itu bangkit. Kedua tangan membuat gerakan. Cahaya putih menyala, bunga putih naik. Hanya sesaat, itu berubah menjadi 6 bunga, melingkari bunga di tengah. Setiap bunga memiliki sinar cahaya putih murni yang terhubung satu sama lain, membentuk roda putih. Bilu pucat, tapi dia tidak panik. Begitu roda putih terbentuk, roda itu mulai berputar dengan cepat. Cahaya putih terang menghalangi gelombang raksasa. Sebentar, air ombak terkumpul. Kekuatan itu menakutkan. Dengan kesempatan seperti ini, Bilu terangkat. Tetapi tepat pada saat itu, suara ombak menjadi lebih berat. Itu adalah ekor hitam raksasa, tersapu. Roda putih dihancurkan secara instan, tidak bisa menghalangi hanya sedikit kekuatan ekor. Gadis cantik itu akan ditabrak oleh ekor ular raksasa. Tiba-tiba di dalam air, wanita bertopeng itu muncul kembali. Sebuah benda bulat kuning lembut melintas di udara, lalu dengan cepat mendorong Bilu menjauh sebelum ekor raksasa itu bisa menangkapnya. Bilu nyaris lolos dari benda mematikan itu, tetapi dia masih dipukul oleh pasukan, lalu dia jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat berikutnya, sosok wanita bertopeng juga menghilang dalam gelombang besar. Kekuatan ekor Abyssal Viper tidak dapat diprediksi. Shao Danon hanya bisa mendengar suara angin di sebelah telinganya sementara seluruh tubuhnya terbang mundur. Jika dia menabrak sesuatu, seperti dinding batu yang keras, semua tulangnya akan hancur. Tapi mengetahui masih tahu. Shao Danon tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Hidupnya tergantung pada takdir. Tapi Forsaken Abyss begitu besar. Terbang beberapa saat, dia masih belum menemukan apa-apa. Shao Danon kemudian merasakan kecepatan melambat, dan perlahan-lahan turun. Sepertinya gaya itu mulai meringankan. Jatuh di tanah tentunya tidak terasa enak, tapi itu masih lebih baik daripada dipukul di dinding. Tepat ketika Shao Danon lega, dia tiba-tiba merasakan kegelapan di depannya telah berubah menjadi padat, dan menimpanya. Jalan buntu B. Itu seperti sebuah tebing di depannya. Shao Danon meringkuk dan menutupi kepala, dan memukulnya. Bang! Batu-batu berserakan, bintang-bintang terbang. Seluruh tubuh Shao Danon terkejut, lalu mulut penuh darah memuntahkan. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah tubuhnya hancur berantakan. Jika bukan karena dia memiliki Fua dan Dagos Inchanation melindunginya, dia bisa mati. Meskipun itu melindunginya, tetap saja tidak terasa enak. Seluruh tubuhnya berhenti di dinding, dan jatuh dengan lemah. Dalam perjalanan yang dia rasakan, dia memukul dinding keras beberapa kali. Di antara suara hantaman, bentuk rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, dia pikir tidak satu pun bagian tubuhnya yang lengkap. Setelah serangan lainnya, Shao Danon hampir menyerah semua harapannya, tetapi kemudian dengan cahaya hijau lemah dari tongkat api di depan dadanya, dia dengan kejam melihat bayangan hitam di bawahnya, sepertinya pohon tua tumbuh di tebing. Pada saat kritis ini, walaupun dia tidak membayangkan bahwa mungkin ada pohon yang tumbuh di dinding tebing di bawah tempat seperti Forsaken Abyss, dia secara alami mengulurkan tangannya dan meraih pohon tua itu. Kecepatan dia jatuh lebih cepat, tetapi pada percikan instan ini, dia berhasil meraih pohon tua itu. Ketika dia menangkapnya, rasanya tidak dingin seperti dinding, tetapi sedikit hangat. Tetapi kekuatan jatuh terlalu kuat, dan pohon tua itu tidak berakar dengan baik. Meskipun Shao Danon meraih batang pohon, tetapi pohon itu bergetar hebat. Setelah beberapa ayunan, pohon dan Shao Danon jatuh. Pada saat dia jatuh, hati Shao Danon tenggelam. Hati itu seperti jatuh ke dalam jurang maut. Tubuhnya masih jatuh, tetapi karena jeda itu, kecepatannya melambat. Setelah ledakan keras, dia jatuh ke tanah dan keluar. Setelah beberapa saat, Shao Danon perlahan-lahan terbangun. Sebelum dia bisa membuka matanya, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, seperti hancur berantakan. Tapi karena dia bisa merasakan sakit, sepertinya dia masih hidup. Hatinya tidak merasa semua buruk. Dia membuka matanya, apa yang dilihatnya mengejutkannya.
Pada saat ini, dia berada di tempat yang tertutup rapat dan lembab, kemungkinan besar sebuah gua. Tingginya sekitar 2 orang, tetapi lebarnya hanya 10 kaki, sangat sempit. Sisi itu semua batu yang dingin dan keras. Itu hampir sama dengan tebing. Jika ini bukan di dalam tebing, itu pasti dekat tebing. Tapi batu di gua itu sepertinya memiliki semacam benda bercahaya. Tidak besar tapi banyak. Mereka mengeluarkan sinar cahaya lembut, mencerahkan gua. Shao Danon melihat dari dekat ke gua. Salah satu ujungnya adalah tumpukan batu, menghalangi jalan dengan erat. Ujung lainnya diperpanjang lebih jauh, tetapi kemudian ada belokan, dia tidak bisa melihat apa yang mengarah ke sana. Dia kaget di tanah, lalu dia memutuskan untuk bangun. Tetapi ketika tubuhnya bergerak, tangan kirinya mendorong ke tanah, seketika seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang hebat. Dia menangis. Ah! Tubuhnya bergetar, tangan kirinya terasa sangat sakit. HMPH! Mendengus dingin tiba-tiba keluar dari dalam gua. Shao Danon terkejut, dia menoleh dan seorang wanita keluar dari belokan. Gaun hijau dan wajah yang cantik, bukankah itu bidat muda Velkin? Mereka berkonfrontasi belum lama ini. Sekarang Shao Danon tiba-tiba melihat ada orang dari Velkin, dia mengangkat tongkat api dan khawatir. Dia lupa rasa sakit di tubuhnya. Bilu memelototinya, tapi dia tidak punya niat untuk bertarung. Dia tampak kehilangan, seperti dia tidak punya roh. Dia dengan tidak sabar berkata, Oke, lihat wajah konyolmu, beberapa tulangmu sudah patah, kamu masih semangat tinggi. Shao Danon mengerutkan kening. Tetapi melihat Bilu tidak punya niat untuk bertarung, meskipun canggung, tapi dia perlahan menurunkan tongkat api. Begitu dia santai, segera rasa sakit itu kembali. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak lagi. Bilu melihat tatapan aneh pria muda yang saleh ini, dia tidak bisa memegangi cukenya. Perasaan di sekitarnya melunak, tetapi setelah tawa itu, dia menghela napas panjang dengan kesedihan. Shao Danon mendengus. Dia ditertawakan oleh seorang gadis muda dan malu, dia berkata dengan marah, apa yang kamu tertawakan? Bilu menatapnya, berkata, aku menertawakanmu. Shao Danon memperhatikan bahwa dia berbicara begitu langsung, seperti sedikit tidak tahu malu. Kemarahan timbul di dalam dirinya, dia berkata, apa yang lucu, mari kita lihat apakah kamu hancur karenanya? Wajah Bilu berubah dan hendak mengajar anak nakal yang bodoh ini pelajaran. Tapi kemudian dia menahan diri, mendesah, kita tidak akan bisa hidup lama, apa gunanya berdebat denganmu? Shao Danon terkejut, tetapi setelah dia mendengar apa yang dikatakan gadis itu, dia terkejut dan bertanya, apa yang kamu katakan? Bilu menatapnya, berkata, ini adalah sebuah gua, tidak bisakah kamu melihat? Shao Danon berkata, ya. Lalu apa? Bilu mendengus, menunjuk ke tumpukan batu, ini adalah satu-satunya jalan keluar, sekarang terkubur oleh batu-batu itu. Pergi dan coba menerobosnya. Mulut Shao Danon jatuh. Dia memandangi bebatuan, melihat batu itu tertutup rapat, tanpa celah. Dia tahu kekuatannya sendiri. Jika itu melawan musuh, tongkat api dan budidayanya masih bisa digunakan, tetapi jika menggali gunung seperti Yugong, catatan 1, itu bukan kekuatannya. Terkejut sesaat, lalu tiba-tiba dia memikirkan pertanyaan penting. Dia cepat-cepat menoleh dan bertanya, aku ingat aku jatuh ke tanah setelah aku menabrak dinding tebing. Bagaimana aku bisa sampai di sini di gua ini? Bilu berkata dengan ringan, aku menyeretmu ke sini. Apa? Shao Danon marah lagi. Bilu menatapnya, berkata, aku mendarat tidak jauh dari tempat kamu pingsan dan melihatmu. Abyssal Viper mengejar kita. Aku mengangkat kepalaku dan melihat tempat kamu menarik pohon tua itu adalah sebuah gua. Ada cahaya keluar dari sana. Gua itu tidak besar, jadi aku bersembunyi di sana. Sebelum aku pergi, aku merasa kasihan padamu jadi aku membawamu masuk, boneka. Shao Danon mengerutkan kening, mengapa pintu masuk diblokir? Bilu mengangkat bahu, dengan tampang malang di wajahnya, berkata, Viper Abyssal tidak bisa masuk. Karena marah, ekornya mengenai dinding, kemudian setengah gunung runtuh, mengubur tempat ini, mengubur kami. Shao Danon menatapnya sebentar,
lalu dengan ragu berkata, benarkah? Kemarahan naik ke wajah Bilu, lalu dia mengambil batu besar dan melemparkannya ke arahnya, berkata, apakah aku berbohong kepadamu? Aku seharusnya membiarkanmu mati. Bab 41 Jalan Buntu C. Shao Danon tidak cukup cepat untuk menghindarinya, jadi dia menggunakan lengannya untuk melindungi kepalanya. Tanpa diduga, batu karang itu mengenai lengan kirinya, rasa sakit menusuk ke dalam hatinya. Visinya pucat, hampir pingsan lagi. Bilu melihat wajah Shao Danon segera pucat dan memegang lengan kirinya dengan tatapan menyakitkan, jantungnya berdegup kencang, lalu berkata dengan dingin, jangan bermain mati, aku sudah sering melihat orang seperti kamu. Shao Danon tidak memiliki kekuatan untuk berdebat dengannya tentang bermain mati, dia sendiri hampir mati kesakitan. Seluruh lengannya sudah mati rasa karena rasa sakit. Bilu memperhatikan sebentar, melihat bahwa dia tidak tampak berpura-pura. Dia berjalan ke Shao Danon, tidak peduli tentang penampilan Shao Danon, dia meremas lengan several kali Shao Danon. Shao Danon berkeringat kesakitan, berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Bilu tidak marah, sebaliknya dia meminta maaf sedikit, berkata, tulang lenganmu patah. Shao Danon mendengus, tetapi dia keras kepala, berkata, itu rusak karena Abyssal Viper, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pergi. Bilu menatapnya lagi, mendengus, lalu tidak mengatakan apa-apa, berjalan pergi dan berdiri di samping, memperhatikannya dengan dingin seolah-olah akan ada pertunjukan. Rasa sakitnya sangat menyakitkan, tetapi Shao Danon tidak kehilangan muka di depan bidat tidak peduli apa. Dia memaksa dirinya untuk berdiri. Melihat sekeliling, sebagian besar luka-luka itu goresan dan luka luar, hanya lengan kiri yang patah. Itu keberuntungan dalam kemalangan. Namun nyeri tulang yang patah masih sulit ditanggung. Setelah beberapa gerakan, rasa sakit itu menyebabkan keringat keluar lagi. Shao Danon mengertakkan gigi. Dia telah belajar beberapa teknik penyembuhan ketika dia berada di Bambo Opik. Dia ingin memperbaiki lengannya. Tapi dia melihat sekeliling, itu semua adalah batu-batu aneh, bukan batu yang lurus seperti tongkat kayu untuk memperbaiki lengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Tiba-tiba Bilu berkata di samping, tongkatmu. Shao Danon kaget, lalu dia menyadari tongkat api panjangnya 1 kaki, tepat untuk yang dia butuhkan. Dia memandangi gadis muda itu dan ingin mengucapkan terima kasih. Tetapi melihat wajahnya yang memandang rendah, kata-kata itu tertelan kembali, dia berkata, aku sudah memikirkannya, kamu tidak perlu memberitahuku. Bilu mengerutkan bibirnya, lalu apa yang kamu cari? Shao Danon berkata dengan marah, tidak bisakah aku mencari jalan keluar? Apakah aku akan terjebak di sini selamanya jika aku tidak dapat menemukan jalan keluar? Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan terkejut. Dia berbalik dan bertanya pada Bilu, benar, apakah kamu melihat Shijiku? Bilu dikejutkan oleh kecemasannya yang mendadak, kemudian dia menggelengkan kepalanya, waktu itu adalah masalah antara hidup dan mati, siapa yang punya waktu untuk peduli dengan orang lain? Shao Danon diam sementara hatinya sangat khawatir. Anan diracun, sekarang menghadapi bencana ini, hidupnya dalam bahaya. Dia menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Wajah Bilu melembut, menyaksikan pria-pria muda ini menundukkan kepalanya dan menempelkan lengannya pada tongkat api yang jelek, dia bertanya, apakah kamu memiliki hubungan baik dengan Shiji? Shao Danon terkejut, menggelengkan kepalanya, tidak, tapi dia masih milikku, mengapa aku harus memberitahumu? Mendengus, lalu Shao Danon mengabaikannya. Dia merobek sepotong pakaiannya, menggunakan mulut dan tangan kanannya untuk mengikat lengan kirinya. Kemudian dia melihat tumpukan batu besar lagi, pada akhirnya dia menghela nafas, dan berbalik, berjalan ke gua. Melihat Shao Danon berjalan lebih jauh ke dalam gua, Bilu bertanya, di mana kamu akan pergi? Shao Danon berkata sambil berjalan, aku dikubur di sini hidup-hidup, setidaknya perlu melihat apa yang ada di sana. Bilu mendengus. Tapi masih di gua tak bernyawa ini, dia masih mengikutinya. Sepertinya tidak akan ada rasa takut jika 2 orang berjalan bersama. Setelah belokan, koridor panjang muncul di depan Shao Danon. Itu mirip dengan di mana dia berada, tetapi sedikit lebih lebar.
Batu-batu dari kedua sisi juga bersinar, mencerahkan tempat ini. Tapi debu di tanah sangat tebal, meninggalkan jejak kaki yang jelas. Ada jejak kaki di jalan, mereka sepertinya ditinggalkan oleh Bilu ketika dia pertama kali tiba di sini. Setelah beberapa saat, mereka mencapai ujung koridor panjang. Ada belokan lainnya, pada saat yang sama ada suara air yang samar. Tiba-tiba Bilu berkata di belakangnya, "Shao Danon." "Apa?" Shao Danon menjawab, tetapi segera berbalik, berkata, "Bagaimana kamu tahu namaku?" Bilu tertawa kecil. "Kamu memberitahuku di Sunstream City." Shao Danon mengingatnya, dia memalingkan kepalanya dengan malu, dan berkata, "Mengapa ada suara air?" Bilu berkata dengan tidak sabar, "Ini adalah ujung terowongan. Ada tabir air, selain itu tidak ada jalan keluar." "Aduh, tidak percaya aku akan mati di tempat ini." Shao Danon mengabaikannya dan terus berjalan. Setelah beberapa saat, suara air semakin keras. Segera, dia melihat di ujung terowongan, ada layar air yang tergantung dari atas gua. Percikan air jernih dan indah. Air itu mendarat di sebuah kolam kecil. Jika bukan karena mereka berada di jalan buntu, itu adalah pemandangan yang bagus. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang akan memiliki motif untuk menghargai pemandangan seperti itu. Shao Danon pergi ke depan air terjun, dia memeriksanya sejenak, lalu jantungnya membeku. Di belakang air terjun itu ada tembok batu yang keras, tidak beda dengan batu-batu di sampingnya. Dasar kolam kecil itu jelas bisa dilihat. Tidak ada jalan keluar untuk air, mungkin tenggelam ke dalam bumi. Dan untuk yang di atas, ada batu dengan tetesan air. Di mana bisa keluar? Shao Danon menoleh, bertemu mata Bilu. Mereka saling memandang sejenak dan tetap diam. Gua ini menjadi sunyi senyap. Pikiran Shao Danon bingung. Menghadapi situasi ini, juga khawatir tentang Anan yang hilang, dan juga cedera lengan kirinya. Rasa sakit yang datang dari sana sulit untuk ditanggung. Bilu memandangnya, hatinya tidak tahan, dia berkata pelan, "Duduk dan istirahat sebentar. Kami akan dengan sabar mencari jalan keluar dari tempat ini." Di jalan buntu ini, permusuhan Shao Danon terhadapnya meringankan. Jika mereka berada di luar, ia tentu saja tidak bisa berdamai dengan bidat Velkin ini. Tapi sekarang mereka akan segera mati di sini, bagaimana mereka akan peduli tentang perbedaan faksi? Shao Danon diam-diam duduk, memandang sekitarnya dengan kosong. Kemudian dia menatap dinding batu di dekat air. Pikirannya berpikir, tidak percaya pertama kali meninggalkan gunung, aku harus menghadapi begitu banyak rintangan, sekarang aku berada di jalan buntu. Jika Tuan mengetahuinya, ia mungkin akan memarahi murid yang tidak terhormat ini. Jika Ling Shiji mengetahuinya, tidak tahu apakah dia akan Bilu memandangnya, melihat Shao Danon sedikit aneh, dia bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Shao Danon bangun, wajahnya memerah, tetapi bagaimana dia mau mengatakan yang sebenarnya? Matanya mengintip dan mengubah topik, ada begitu banyak hal aneh di Forsaken Abyss, lihat beberapa tempat merah di dinding batu. Ketika air mengalir melewatinya, mereka terlihat seperti darah. Bilu tiba-tiba melompat, matanya membelalak, wajahnya gugup, dengan cepat bertanya, "Apa katamu?" Catatan 1, ada legenda di Tiongkok tentang seorang lelaki tua bernama Yugong, lelaki tua bodoh. Dia suatu hari memutuskan untuk menghapus seluruh bumi dari 2 gunung sehingga anak-anaknya tidak perlu melakukan perjalanan melintasi gunung setiap kali mereka harus pergi ke kota. Tindakannya menarik perhatian Kaisar Langit, Lord of Heaven. Kaisar Gyo kemudian mengirim 2 orangnya dan memindahkan gunung-gunung dalam 1 malam dan membantu Yugong. Chapter 42. Gua Blow Drop A. Shao Danon tidak menyangka Bilu akan memiliki reaksi hebat. Dia terkejut olehnya. Dia menunjuk ke atas gua, berkata, "Ada beberapa batu merah." Bilu segera berjalan ke sana dan melihat ke atas dengan hati-hati. Melalui tetesan air, ada total 7 batu merah yang sekitar ukuran setengah dari telapak tangan. Teksturnya sama dengan batu-batu lain, hanya warnanya yang berbeda. Shao Danon melihat Bilu dengan bersemangat dan penuh perhatian melihat batu-batu itu, dia sendiri tidak bisa menahan penasaran. Dia bangkit dan berjalan ke sana.
7 batu merah yang tersebar terletak di atas, membentuk bentuk aneh seperti kail. Terutama warnanya, bahkan mereka dicuci oleh air selama bertahun-tahun, mereka tetap merah darah. Bahkan ketika tetesan kristal itu terbang melewati batu-batu merah, mereka berubah menjadi warna darah segar, lalu perlahan-lahan turun, seperti darah yang jatuh dari atas gua. Tapi begitu tetesan air menjauh dari batu merah, mereka kembali ke warna normal dan jernih. Saat dia menonton, Bilu bergumam, "Gua tetesan darah, gua tetesan darah, tetesan darah." Hah? Bilu sangat gembira dan memukul Saudanon dengan tangan kanannya. Kekuatannya tidak lemah, wajah Saudanon memucat seketika. Saudanon terbakar amarah. Tepat ketika dia hendak balas berteriak padanya, dia melihat bahwa dia tersenyum, sama sekali tidak peduli dengan apa yang baru saja dia lakukan. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, berkata, "Kamu orang-orang tua Blackheart, membangun gua Blood Drop di tempat seperti itu, tidak heran mengapa kita tidak dapat menemukannya selama 800 tahun." Saudanon terkejut, tetapi kemudian setelah berpikir, dia ingat Bilu telah menginterogasinya tentang gua tetesan darah. Sekarang dia mengerti, dia mendengus, berkata, "Ajaran jahat." Suasana hati Bilu luar biasa, dia tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, "Aku jahat, jadi apa? Aku masih harus berterima kasih atas bantuanmu menemukan tempat ini." Saudanon tidak senang tentang itu. Terutama melihat senyum indah Bilu, ada nyala api naik di hatinya. Dia merasa sejak dia membantu bidat Felkin, jika Tuan dan Tetua mengetahuinya, mereka mungkin akan menghukumnya. Tetapi ketika dia memikirkan hal itu, dia mengingatkan bahwa dia bahkan tidak bisa meninggalkan tempat ini sekarang, apa gunanya memikirkan masa depan. Dia segera berkecil hati, duduk dengan marah. Bilu sangat senang pada saat itu, dia tidak memperhatikan tindakan Saudanon. Felkin adalah yang paling kuno. Ada banyak faksi, naik turunnya sangat umum. 800 tahun yang lalu, ketika Tetua Blackheart berada di Bloodforger, mereka adalah pemimpin Felkin. Kekuatan mereka pantang menyerah, dimiliki oleh banyak orang berbakat. Tetua Blackheart adalah tetua kultivasi. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan juga beberapa konflik dengan sisi baik, Bloodforger melemah dan digantikan oleh faksi lain. Hari ini, ada 4 faksi utama Felkin utama. Mereka adalah Lupin, Racun, Umur Panjang, dan Vim. Tetapi jika membandingkan kekuatan mereka, tidak ada yang bisa menandingi Bloodforger yang mulia di masa lalu. Dalam Felkin, selama 800 tahun, ada desas-desus mengatakan bahwa setelah pertempuran antara baik dan jahat, meskipun para pemimpin Bloodforger semua dibunuh, ada banyak esper rahasia yang disimpan di Gua Blood Drop dari pangkalan Bloodforger, Gua Taring. Selama 800 tahun, Felkin diam-diam mengirim orang-orang mereka ke Cave of Fangs berkali-kali, bahkan Forsaken Abyss digeledah, mereka semua kembali dengan tangan kosong. Meskipun Bilu masih muda, dia sudah menjadi orang penting dari salah satu dari 4 faksi Felkin utama, Vim. Perjalanan ke Forsaken Abyss, yang sangat berbahaya ini, dia sangat dipercaya oleh Vim Archlord. Sekarang tempat yang tidak dapat ditemukan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya selama 800 telah muncul di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia bahkan lupa bahwa dia berada dalam situasi tanpa harapan. Bilu menatap bagian atas gua, lalu bangkit, dengan hati-hati menyentuh batu-batu merah itu. Mereka kedinginan dan tidak ada yang berbeda dari batu-batu lainnya. Dia dengan lembut memukul batu-batu merah itu, tetapi tidak ada yang terjadi. Selain kegembiraan, ada juga kegugupan di wajahnya. Kemudian dia menarik, mengetuk, mengangkat, memukul, mendorong masing-masing batu merah itu. Tapi semuanya tetap sama, tidak ada yang terjadi. Saudanon mengawasinya dari bawah. Sukacita melewati hatinya, dia tidak bisa menahan tawa. "Aku pikir ini bukan Blood Drop Cave, kamu salah duga." Bilu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia duduk dan menatap Saudanon. Tetapi dia tidak yakin, apakah aku benar-benar salah duga? Selama 4 jam berikutnya, Saudanon duduk di tanah, menyaksikan gadis berpakaian hijau ini. Bilu berjalan-jalan, mengerutkan kening dan merenung,
dan sering menggunakan ide baru untuk memukul batu merah itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Setelah beberapa saat menonton, Sao Danon merasa perutnya bergemuruh. Dia lapar. Dia memasukkan tangannya ke pakaian dan ingin mengambil makanan. Tapi itu kosong, mungkin hilang ketika dia jatuh ke air. Sekarang dia lapar, tidak ada makanan di dalam gua, dan kolamnya sangat jelas sehingga tidak ada ikan. Rasa lapar di perutnya semakin berat, semakin sulit untuk ditelanjangi. Sao Danon tidak bisa berbuat apa-apa selain minum air dari kolam. Itu tidak berdaya. Dia menghela nafas sedih. Dia mungkin akan mati kelaparan di sini. Bilu tidak menunjukkan tanda-tanda kelaparan. Semua pikirannya tertuju pada 7 batu merah. Dia sudah repot dengan itu sepanjang hari, tetapi masih belum mendapatkan apa-apa. Dia duduk, tetapi matanya masih menatap batu-batu merah itu. Sao Danon menatapnya, tidak bisa tidak mengingatkannya, apa gunanya melihatnya. Jika kita tidak memikirkan jalan keluar, kita mungkin akan mati kelaparan di sini. Tubuh Bilu bergerak sedikit, sepertinya dia ingat masih ada murid dari sisi baik di sebelahnya. Dia berbalik menatapnya, tiba-tiba bertanya, "Kamu lapar?" Tapi Sao Danon tidak bisa kehilangan wajahnya di depannya tidak peduli apa. Dia segera menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak." Tapi kemudian perutnya membenturnya. Itu bergemuruh setelah dia mengatakan itu. Bilu tidak bisa menahan tawa. Sao Danon tersipu dan benar-benar ingin bersembunyi di tanah. Bilu tertawa, tetapi mengeluarkan sekantong makanan dan menyerahkannya pada Sao Danon, berkata dengan serius, "Aku berkata, sebaiknya kamu membantuku memikirkan cara untuk membuka gua Blood Drop." Sao Danon mendengus, dia berbalik, mengabaikan makanan, dan berkata dengan pasti, "Kamu pikir satu kantong makanan bisa menyuapku, jangan pikirkan itu." Bab 42 Gua Tetesan Darah B. Bilu kaget, memutar matanya, lalu tersenyum, "Kamu salah. Aku katakan kita sekarang berada di jalan buntu, jika tidak ada jalan keluar, kita pasti akan mati di sini. Tapi sebelum kita, ada gua Blood Drop jika kita dapat menemukannya, mungkin ada jalan keluar di sana." Sao Danon setuju itu logis. Untuk bertahan hidup, itu bukan ide yang buruk untuk menemukan gua Blood Drop karena mungkin ada jalan keluar, jika tidak mereka pasti akan mati. Tapi emosinya yang keras kepala mengabaikan makanan yang diberikan Bilu padanya. Dia bangkit dan menatap batu-batu merah itu lagi. Bilu tidak marah. Dia melihat punggungnya dan tersenyum, lalu juga melihat ke atas gua. 7 batu merah berjajar dalam bentuk kait di dinding atas. Selain warna merah, tidak ada perbedaan dari batu-batu lainnya. Sao Danon melihatnya sebentar dan tidak bisa mengeluarkan apa-apa darinya. Dia berencana untuk memukul batu-batu itu. Tapi kemudian dia ingat Bilu sudah mencoba segalanya, jadi dia menyerah. Pertama, keduanya mengangkat kepala dan mengamati, tetapi kemudian, mereka lelah dan duduk di tanah. Akhirnya, Sao Danon tidak peduli apa-apa tentang perilaku, itulah yang dilakukan orang yang akan mati. Dia berbaring di tanah dan menyaksikan bagian atas gua. Setelah beberapa saat, tanpa dia sadari, dia mengantuk tertidur. Tidur ini berlangsung beberapa saat. Ketika Sao Danon bangun dan membuka matanya, dia menemukan Bilu masih menatap 7 batu merah dengan mata yang cerah. Sao Danon sangat mengagumi gadis ini di dalam hatinya. Dia duduk, tetapi tiba-tiba perutnya tiba-tiba bergemuruh lagi. Sepertinya sangat lapar, sama sekali tidak peduli dengan wajah tuannya. Gua awalnya sunyi kecuali untuk suara air. Suara gemuruh dikeluarkan dan langsung ditangkap oleh telinga Bilu. Dia berbalik menatapnya. Sao Danon malu. Seseorang bisa mati, tetapi wajahnya tidak akan pernah hilang. Dia segera memalingkan wajahnya dan tidak menatap Bilu. Tapi dia bisa merasakan wajahnya terbakar. Dia tertawa hampa, lalu berjalan ke kolam, ingin minum air untuk meringankan rasa lapar. Air dari kolam kemungkinan besar adalah mata air yang berasal dari bawah tanah. Selain dinginnya es, rasanya juga sedikit manis. Tapi setelah Sao Danon meminumnya, rasa lapar di perutnya menjadi lebih kuat. Tapi air tidak bisa menggantikan makanan.
Sao Danon menghela nafas dan menatap air dengan kosong. Air jatuh dari atas gua, menghantam air dan menciptakan gelombang riak. Di bawah air, itu mencerminkan wajahnya yang lesu, dengan sedikit merah. Sedikit merah? Sao Danon tiba-tiba terkejut mengapa refleksi air kemerahan. Dia memaksa dan melihat ada beberapa titik merah di bayangannya. Tapi itu tidak benar. Dia melihat dari dekat, lalu menatap dinding batu. Itu adalah refleksi batu merah di atas air dan dikombinasikan dengan bayangannya sendiri. Sao Danon lega. Tetapi pada saat itu, sesuatu muncul di benaknya. Dia mundur selangkah, menatap air. Dia melihat pantulan 7 batu merah perlahan muncul di kolam di antara riak. Karena mereka refleksi, lapisan mereka tidak lagi terlihat seperti kait yang aneh, tetapi lebih seperti telapak tangan. Sao Danon berdiri di sana dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat itu, dia tiba-tiba ragu-ragu. Seperti dia berdiri di persimpangan, tetapi kemana harus pergi. Setelah perasaan itu berlalu, dia berbalik, "Hei." Bilu masih melihat dinding batu di atasnya. Dia berkata dengan tidak peduli, "Aku bukan Hei. Itu yang kamu katakan ketika kita pertama kali bertemu." Sao Danon berhenti, kata-kata yang akan keluar ditelan kembali. Tetapi untuk beberapa alasan, ia memiliki pasien yang tidak biasa terhadap gadis sombong ini. Dia berkata, "Jadi, siapa kamu?" Bilu berbalik dan tersenyum, berkata, "Aku Bilu." Sao Danon mengulanginya 2 kali di dalam hatinya, lalu menggelengkan kepalanya, berkata, "Kemarilah dan lihatlah." Bilu sedikit bingung, bangkit dan berjalan ke arahnya berkata, "Apa?" Sao Danon menunjuk ke air. Bilu membungkuk dan melihat. Dia melihat gelombang air, tetapi kemudian setelah dia fokus, dia bisa melihat telapak tangan seperti 7 batu merah. Bilu terkejut, dia cepat-cepat berbalik, berkata, "Ini adalah..." Sao Danon menggelengkan kepalanya, "Aku tidak sengaja melihatnya, mungkin tidak tapi mungkin." Sebelum dia selesai, Bilu sudah berkata, "Tidak peduli apa, kita perlu mencobanya." Kemudian dia tidak mengatakan hal yang tidak berguna lagi dan melangkah ke air. Bab 42 Gua Tetesan Darah C. Sao Danon terkejut. Hanya dalam sedetik, air membasahi gaunnya, tapi dia tidak keberatan, hanya dia menunggu. Air yang berserakan karena dia melangkah ke dalam air secara bertahap menetap. Bilu diam-diam menunggu pantulan 7 batu muncul di air lagi. Sao Danon mengawasinya dari tanah. Tetesan air seperti mutiara mendarat di rambut, pundak gadis cantik ini, mendarat di wajahnya, berpakaian. Penurunan yang jelas turun dari rambut hitamnya, perlahan-lahan terbang melewati kulit putih saljunya. Rasanya bahkan kecantikannya seperti air jernih. Sao Danon tiba-tiba terpesona. Suara asli air di gua tiba-tiba pergi jauh. Di matanya, hanya ada seorang gadis yang berdiri di air seperti lotus dengan kecantikan menyentuh jiwanya meniup wajahnya. Refleksi 7 batu perlahan muncul, seperti tangan diam-diam berbaring di bawah air. Bilu fokus pada posisi batu-batu itu, lalu mengeluarkan tangan kanannya, dan menekan tangan itu. Tangannya melewati air yang lembut. Refleksi batu merah itu berkibar. Cahaya yang terpantul di wajah gadis cantik ini, menyebabkan wajahnya bersinar lembut. Kolam itu sangat dangkal. Segera, tangan Bilu mencapai bagian bawah. Ada lapisan tipis pasir di bagian bawah. Dia bisa merasakan ada 5 tempat yang sedikit mengarah tepat di bawah jari-jarinya. Dia senang. Dia dengan lembut menyapu bagian bawah. Di bawah pasir, ada 5 batu kecil yang tertanam di tanah, bercahaya merah. Bilu tidak ragu, dia menekannya dengan 5 jari, lalu dia mengangkat kepalanya. Tidak ada satu gerakan pun. Kebahagiaan di wajah Bilu membeku. Matanya bertemu dengan Sao Danon, lalu dia berbalik lagi. Sao Danon hendak mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tiba-tiba Bilu memikirkan sesuatu. Dia mencari dengan hati-hati pada posisi pantulan dari 2 batu merah yang tersisa, kemudian dia menemukan 2 batu lagi. Kali ini dia tampak lebih gugup. Dia dengan hati-hati meletakkan tangan kirinya di atasnya, lalu menekan 7 batu sekaligus. Pada saat itu, Sao Danon dan Bilu berpikir mereka gagal lagi.
Gua itu sunyi, tidak ada suara selain air. Dan kemudian, setelah lama mereka menunggu, sebuah tica yang tajam tapi berat terdengar di gua. Bilu dan Sao Danon melihatnya. Di belakang layar air, dinding batu yang dulunya sempurna, keras, telah tenggelam. Meskipun lambat, akhirnya menunjukkan pintu masuk gua baru. Sao Danon menatap rahasia yang terbuka, hatinya gembira, takut, tetapi di lubuk hatinya, seakan tidak mau mengakui, dia penasaran. Tempat penting Velkin selama 800 tahun, ada apa di sana? Bilu perlahan berjalan kembali ke tanah dan berdiri di sampingnya. Matanya dipenuhi dengan senyum. Sao Danon menatapnya. Melihat kecantikannya yang anggun, dan dengan tetesan air yang lembut tersapu dari wajahnya dan jatuh, hampir seperti membentur hatinya. Tubuhnya kaget, berbalik dan tidak memandangnya. Dia berkata pelan, "Selamat." Bilu tampak sedikit terkejut, tetapi senyum itu tetap ada di matanya, suaranya juga lembut, berkata, "Terima kasih atas kehati-hatianmu." Tapi Sao Danon, entah kenapa, mulutnya kering, wajahnya memanas. Dia mengambil satu langkah, dan tanpa sadar menjauh dari gadis ini, berkata, "Mengapa kamu tidak masuk saja?" Bilu menatapnya, tiba-tiba tersenyum, "Kamu sepertinya takut padaku?" Sao Danon segera menggelengkan kepalanya keras, berkata, "Tidak, tidak." Bilu memandangnya sebentar, lalu mengangguk, senyum masih ada di wajahnya. Dia berkata, "Mari kita pergi bersama." Sao Danon terkejut, ragu-ragu, lalu berkata, "Tidak, jangan. Ini adalah tempat Velkin kamu, kamu bisa masuk sendiri." Bilu mendengus, berkata, "Jika ada jalan keluar di sana, apakah kamu masih belum masuk?" Sao Danon kaget, menggaruk kepalanya, berkata, "Itu benar, ayo kita pergi." Bilu tersenyum dan mengangguk. Dia melangkah ke air lagi, berjalan melewati tabir air dan memasuki gua. Sao Danon ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Itu adalah terowongan hantu. Benda bercahaya di dinding jauh lebih sedikit jumlahnya daripada di luar. Meskipun mereka masih bisa melihat, itu sangat gelap. Sao Danon dan Bilu sangat gelisah saat mereka berjalan. Ini adalah pertama kalinya ada orang di sini selama 800 tahun terakhir. Siapa tahu monster tua Bloodforger itu meninggalkan segel yang kuat. Tapi jalannya damai. Tidak ada kecelakaan. Jalannya berliku, gelap dan panjang, dan juga perlahan-lahan naik. Sao Danon secara kasar menghitung, dia dan Bilu mungkin berada di pusat gunung. Sementara dia berpikir, Bilu yang sedang berjalan di depannya, tiba-tiba berhenti, berkata pelan, "Kita ada di sana." Jantung Sao Danon melonjak. Dia maju dan melihat di ujung terowongan, ada seberkas cahaya terang yang menyinari. Dia bisa melihat itu adalah ruang batu besar. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Bilu mulai berjalan ke sana. Ketika mereka semakin dekat, mereka dapat dengan jelas melihat detail kamar batu. Ruang batu berbentuk lingkaran. Di sisi lain ruangan, ada sebuah terowongan, tampaknya ini bukan akhir. Di sisi kiri ruang batu, ada dua patung batu besar. Yang satu baik, dan tersenyum. Gaunnya seperti berkibar karena angin. Agaknya seperti Buddha Avalokitesvara. Yang lain sama sekali berbeda. Penampilan agresif. Wajah dan tanduk hitam. 8 tangan dan 4 kepala. Ada darah di samping mulutnya. Menyebabkan siapapun yang melihatnya menggigil. Di depan dua patung, ada meja batu dengan pedupaan di atasnya. Beberapa tas dupa berbaring di sebelahnya. Mereka semua tertutup debu. Mungkin itu tidak pernah memiliki dupa selama 800 tahun. Di ujung lain dari ruang batu, ada beberapa kasur berbaring di lantai secara acak. Selain itu, tidak ada apa-apa. Sao Danon bingung dengan apa yang dilihatnya. Tapi wajah Bilu serius. Dia mengambil futon. Setelah dia membersihkan debu, dia meletakkannya di depan patung. Kemudian dia mengambil dupa dari meja, dan menggunakan batu yang dia bawa dan menyalakannya, memasukkannya ke dalam pedupaan. Setelah itu, dia kembali ke kasur, dan berlutut. Di ruang batu, hanya ada asap ringan naik dan berlutut di tanah. Sao Danon berdiri di belakangnya, mendengarkan suaranya bergema di kamar batu.
Ibu Nether, surga Vidyaraja, murid suci Bilu yang ke-43 dari faksi berdoa dengan tulus. Faksi suci menghadapi tragedi dan telah melemah sejak lama. Banyak pengikut telah berkorban satu demi satu untuk membangun kembali faksi kudus. Semoga Ibu dan Vidyaraja dapat mengasihani dunia, mengabulkan harapan aku, membangun kembali faksi suci, menyelamatkan orang-orang, bersama-sama kita akan mencapai bidang umur panjang, abadi, kebahagiaan, dan kebahagiaan. Shao Danon menyadari bahwa kedua patung itu mungkin adalah dewa-dewa jahat yang dipuja Velkin. Dia tidak bisa menahan tawa dingin, dia berbalik dan tidak melihatnya lagi. Chapter 43. Pustakawan A. Bilu bersujud 3 kali dengan serius dan tulus, lalu dia bangkit dan mengintip Shao Danon, dan melihat dia memalingkan muka dan berdiri diam. Dia mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara, dan berkata dengan ringan, "Ayo pergi." Ketika mereka berjalan ke terowongan ini pada awalnya, Shao Danon memiliki perasaan positif tentang gadis ini. Namun, ketika dia melihat dua patung jahat ini, itu mengingatkannya pada perbedaan faksi dan pengajaran para tetua. Wajahnya dingin, sedikit mengangguk, berkata, "Oke." Bilu menatapnya, lalu berjalan lebih dalam ke terowongan. Shao Danon mengikuti di belakangnya. Kali ini tidak butuh waktu lama. Mereka segera tiba di daerah yang luas, tetapi tidak didokumentasikan seperti ruang batu. Itu adalah gua yang penuh dengan batu kapur. Semua batu kapur itu aneh dan berwarna-warni. Di depan mereka berdua, ada sebuah tablet batu besar. Masing-masing karakter berukuran sekitar setengah pria. Tulisan itu kuno, dengan kekuatan yang kuat, dan terbang melintasi tablet seperti naga, seperti mengamuk angin dan keluar hidup-hidup. Awalnya itu bukan apa-apa, tapi setelah Shao Danon menatapnya sejenak, dia tiba-tiba merasa pusing. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Dia surpsiet, dan dengan cepat menenangkan diri. Karakternya masih ada di tablet, tidak bergerak, tetapi semangatnya mengejutkan. Sementara Shao Danon masih terkejut, Bilu sudah berjalan melewati tablet batu dan masuk lebih dalam ke gua, jadi dia mengikuti. Melewati tablet batu, di belakangnya, semua jenis batu kapur ada di mana-mana. Mereka berjalan di antara hutan batu untuk sementara waktu, Bilu tiba-tiba berhenti dan megap-megap. Pada saat yang sama, Shao Danon menemukan tongkat api, yang digunakan untuk memperbaiki lengannya, telah bersinar dengan cahaya aneh. Terutama bola pada tongkat api, itu bersinar dengan lampu hijau yang tidak normal. Tapi kali ini terasa lembut, seperti bertemu teman lama yang sudah lama tidak bertemu, dengan pikiran dan nostalgia yang tak ada habisnya. Shao Danon ingin tahu menatap ke depan. Matanya melewati Bilu dan melihat apa yang mengejutkan Bilu, ada dinding batu yang halus. Di kedua sisi tembok, ada sebuah terowongan menuju ke tempat yang tidak diketahui. Di depan dinding, ada platform batu biru dengan kerangka duduk dengan damai di atasnya. Bola pada tongkat api menyinari cahaya hijau lembut ke kerangka itu. Bilu ada di depannya. Dia tidak memperhatikan ekspresi aneh Shao Danon dan perubahan tongkat api. Setelah terkejut, dia dengan cepat tenang. Lagi pula dia adalah Velkin, bagaimana dia bisa takut pada tengkorak? Dia melangkah maju, melihatnya dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia berbalik dan tersenyum pada Shao Danon. Mungkin ini adalah dunia yang mengejutkan tetua Blackheart 800 tahun yang lalu. Shao Danon secara alami tidak memiliki perasaan positif terhadap orang-orang Velkin. Dia mendengus dan berkata, "Bukankah kita harus bergegas dan mencari jalan keluar?" Bilu menatapnya. Dia mengerutkan bibirnya, berkata, "Pergilah menemukannya sendiri." Shao Danon kaget. Dia mendengus, meskipun dia agak tidak mau, tetapi dia masih berbalik dan memasuki terowongan kiri. Setelah beberapa langkah, dia menggelengkan kepalanya, berpikir mengapa dia berlari keluar dengan sabar terhadap gadis Velkin ini dengan begitu mudah. Hanya sedikit hal yang akan dia dapatkan reaksi hebatnya. Mungkin di matanya, dia menertawakannya. Tapi bagaimanapun juga berpikir masih berpikir. Karena dia mengambil langkah itu maka mustahil untuk kembali. Setelah beberapa langkah, dia mendengar sesuatu di belakangnya. Tampaknya Bilu tidak mengikuti.
Sao Danon entah bagaimana kecewa, tapi kemudian dia memarahi dirinya sendiri, tidak berguna. Dia menenangkan diri, lalu dengan hati-hati berjalan lebih dalam ke dalam terowongan. Terowongan itu tidak berbeda dari yang lain, hanya lebih gelap dan lebih hantu. Itu hampir benar-benar gelap di bagian dalam. Jalan juga lebih panjang. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Bloodforger bisa memulai proyek hebat seperti itu. Setelah berjalan sebentar, Sao Danon tiba-tiba menemukan terowongan di depan perlahan menjadi cerah. Dia mempercepat langkahnya, cahaya lembut di ujung jalan sangat jernih, seperti tangan yang lembut menggoda orang-orang. Sao Danon mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke cahaya. Bilu memperhatikan sosok Sao Danon menghilang ke dalam terowongan. Dia kaget. Wajahnya menjadi gelap. Ayahnya adalah orang yang memiliki posisi tinggi dan pengaruh dalam Felkin. Sejak muda, dia seperti seorang putri, tidak ada yang berani menentangnya. Tetapi sekarang dalam situasi tanpa harapan seperti itu, dia bertemu dengan seorang lelaki yang tidak tua, tidak baik, dari sisi benar. Tidak mungkin dia tidak akan marah. Namun, ketika Sao Danon masih di Gunung Jadeon, dia adalah pria muda yang ramah. Tapi untuk alasan mengapa dia selalu bertentangan dengan Bilu, selain perbedaan faksi, dia tidak dapat menemukan alasan lain. Tentunya Bilu tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi dia melihat Sao Danon menentangnya beberapa kali. Hatinya tidak senang tentang itu. Tapi mereka berdua dalam situasi tanpa harapan, itu tidak baik untuk mengajarkan bocah ini, jadi dia mendengus, menandai ini di dalam hatinya. Tapi perlu Bilu untuk memaksa dirinya mengikuti Sao Danon, itu tidak mungkin. Dia tidak merenung, dan berbalik, berjalan ke terowongan di sisi kanan. Hanya beberapa langkah, Bilu bisa merasakan jalan ini tidak jauh berbeda dari terowongan lain, tetapi benda-benda bercahaya di sisi dinding jumlahnya kurang, menyebabkan terowongan menjadi lebih gelap. Untungnya, jalan ini tidak panjang. Bilu segera mencapai ujung, dan melangkah ke sebuah kamar batu. Itu adalah ruang batu ukuran sedang. Di satu sisi, ada banyak rak. Di sisi lain, ada tumpukan sampah. Sebagian besar adalah senjata seperti pedang, tombak dan lain-lain. Mereka semua hancur. Ada kapak tergeletak di atas. Karat di seluruh. Agak besar. Sepertinya masih utuh. Sepertinya seluruh kapak dibuat dari baja. Bilu tidak tertarik padanya, lalu berjalan ke rak. Setelah melihat sekilas, kegembiraan muncul di wajahnya, tapi kemudian itu berubah menjadi kekecewaan. Ada tag untuk setiap kasus di diri. Meskipun beberapa karakter sudah berubah kabur dan beberapa hampir tidak dapat dibaca, tetapi sulit untuk menolak kegembiraan saat dia membacanya. Mereka seperti Vive Mountains Halberd, Luna Rope, Man Piercer, dan lainnya. Bilu tumbuh di Felkin. Ayahnya adalah seorang jenius yang memiliki pengetahuan dari masa lalu hingga sekarang. Dia pasti tahu esper mana yang terbaik dari yang terbaik dalam Felkin. Kenapa dia tidak senang? Tapi sayangnya hanya ada tag tetapi tidak ada item pada dirinya, hanya meninggalkannya kekecewaan. Dia menghela nafas, tetapi dia masih memiliki harapan dan melihat ke dalam diri mereka, tetapi semuanya kosong. Mungkin surga tidak akan mengecewakan orang yang menjaga harapan mereka, dia menemukan masih ada kotak baja kecil di casing terakhir. Tapi tidak ada label di shelf, jadi dia tidak tahu apa yang ada di sana. Bilu senang, dengan hati-hati mengambil kotak itu. Itu tenang berat. Dia mengguncangnya dengan lembut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bab 43 Liburis B. Bilu merenung sejenak, lalu meletakkan kotak itu di tanah. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengambil tindakan pencegahan, lalu dia melambaikan tangannya. Cahaya putih muncul di ruang batu. Bunga seperti giok muncul di udara, mengeluarkan aroma samar. Tangan kanan Bilu berbalik. Bunga kecil yang berdiri di udara cerah dan terbang ke atas kotak baja. Cahaya putih menutupi seluruh kotak baja. Setelah itu, Bilu dengan hati-hati membuka kotak kecil itu. Ketika tangannya menyentuh penutup kotak, dia bisa merasakan kotak itu tidak terkunci. Dia terbang, peringatan di matanya semakin tinggi. Dia menggigit giginya dan membuka kotak itu dengan tekad.
Dia mendengar suara "Ka" yang lembut. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sana, sebuah gas hitam keluar. Seperti tersengat listrik, Bilu terjatuh. Bunga putih di atas kotak baja segera terbang ke bawah. Gas hitam ditangkap oleh cahaya putih. Tidak dapat keluar bahkan setelah beberapa upaya. Setelah beberapa saat, gas hitam menyusut, dan batu giok seperti bunga putih berubah menjadi hitam, menyerap gas hitam. Sampai gas hitam benar-benar hilang, Bilu berjalan kembali setelah beberapa saat menunggu. Dia melihat bunga kecilnya. Ayahnya telah berusaha keras untuk membuat esper ini, bunga yang memuaskan. Sekarang kelopak putih batu giok telah berubah menjadi ungu gelap, terlihat agak jahat. Bilu berkata pelan, "Racun mayat kuno. Tetua Blackheart itu benar-benar punya hati hitam untuk berlatih hal seperti itu?" Dia mengutuk Tetua Falcon Blackheart saat melihat ke dalam kotak baja. Itu sederhana di dalam. Hanya ada satu hal di dalam kotak baja kecil, lonceng kecil berwarna emas dan utuh. Bilu kaget. Dia tidak mengira racun langka, racun mayat kuno, hanya melindungi bel kecil. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Merenung sebentar, lalu perlahan-lahan dia mengangkat bel kecil. Ding dong. Sebuah cincin yang jernih, seperti dering di dalam hati, berdering di kamar batu yang telah tenang selama 800 tahun. Bilu mengangkat bel itu. Itu sangat rinci. Garis baja tipis mengikat bel. Sedikit gerakan, genta itu mengenai sisi dengan lembut, mengeluarkan bunyi dering lagi. Ding. Ding dong. Sifat gadis Bilu sangat senang dengan hal itu. Kekecewaan itu juga meringankan. Setelah pemeriksaan hati-hati lainnya, tidak ada yang aneh tentang itu. Itu seperti lonceng normal yang dibuat dengan terampil. Tetapi Tetua Blackheart menyimpan ini begitu aman dan hati-hati. Lonceng ini harus memiliki beberapa fitur yang tidak biasa, harus bertanya kepada ayah tentang kapan mendapat kesempatan. Hati Bilu tenang. Dia semakin senang dengan bel kecil. Dia mengikatnya di pinggangnya. Saat dia berbalik, bel mengeluarkan serangkaian cincin yang jelas. Itu sangat menyenangkan. Bilu senang dan mengangguk. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa ruang batu lagi, tetapi tidak ada apa-apa. Dia bahkan memeriksa tumpukan sampah. Tidak ada yang layak untuk dilihat, belum lagi tentang jalan keluar. Setelah selesai, Bilu perlahan bangkit. Sudah waktunya untuk memeriksa situasi bocah konyol itu. Sebelum meninggalkan ruang batu, dia menoleh dan mencari untuk terakhir kalinya. Kamar batu itu masih berantakan. Tapi setelah tumpukan sampah digeledah olehnya, itu dalam kekacauan. Semua jenis senjata ada di tanah. Kapak besar itu juga dilemparkan ke sudut. Kemudian, dia meninggalkan kamar batu. Terowongan di sisi kiri yang dimasuki Shao Danon jauh lebih panjang daripada yang dimasukkan Bilu di sisi kanan. Bilu akhirnya melihat cahaya setelah lama berjalan, tetapi masih tidak bisa melihat detailnya. Tidak ada suara gerakan yang keluar. Dia menjadi sedikit khawatir. Tempat ini memiliki banyak hal aneh dan kejam, sulit diprediksi. Apakah dia? Bilu mempercepat langkahnya dan memasuki ruangan. Hatinya terjamin saat dia melihat. Shao Danon berdiri di dalam kamar batu, menatap dinding batu. Bilu lega, lalu dia melihat sekeliling di dalam kamar. Kamar ini lebih besar dari yang dia pergi, namun, itu kosong, tidak ada di sini. Tetapi di dinding batu, ada tulisan yang terpahat kuat di dinding. Shao Danon sedang membacanya dengan alis matanya berkerut. Bilu mengerutkan kening, maju dan melihatnya. Delik muncul di wajahnya. Di awal tulisan pahatan batu, ada dua karakter besar. Pustakawan. Libruis, ini Libruis. Bilu hanya bisa bersorak. Shao Danon terkejut, lalu menyadari bahwa Bilu telah tiba di sebelahnya, tetapi fokusnya hanya kata-katanya, Libruis. Kamu tahu apa itu Libruis? Bilu memelototinya, berkata, bagaimana aku tidak tahu, Libruis, ini adalah naskah suci dari faksi suci kita. Dari dulu hingga sekarang, semua mantra ilahi para murid golongan suci semua dipahami dari Libruis ini. Shao Danon terkejut lagi. Dia bingung,
lalu menatap tulisan yang terpahat di dinding. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, "Tidak mungkin, tidak mungkin." Wajah Bilu menjadi gelap, berkata, "Naskah suci faksi suci ini. Itu adalah rahasia kami. Bukankah kamu mengatakan kami bidat jahat? Mengapa melihatnya?" Sepertinya Shao Danon tidak mendengarnya. Hanya ada tulisan dinding di matanya. Libruis Volume 1. Perubahan dunia dimulai dengan bercampur menjadi satu, tidak ada perbedaan antara baik dan buruk. Matahari dan bulan bersinar bersama. Dunia di antara keduanya. Bentuk mulai terbentuk, baik dan buruk mulai terbentuk. Alasan mengapa dunia bisa bertahan lama karena mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak akan pernah mati. Tetapi benda-benda dunia memiliki bentuknya sendiri. Pria dibutakan oleh ilusi, sehingga mereka menciptakan keegoisan, penyesalan, keinginan, karma. Karena itu, ia menciptakan 3 racun, 3 ketakutan, 3 teror. Tidak bisa bertahan lama. Surga tidak memiliki penilaian, prinsip tidak memiliki nama, jadi jika mencapai tanpa pamrih, tanpa penyesalan, tidak ada keinginan, tidak ada karma, maka itu adalah benar. Memegang kebenaran, di dalam adalah sifat diri, dunia adalah pusatnya. Jadi semuanya ada di dalam dunia, perhatikan oleh dunia. Jadi tidak ada yang baik atau buruk. Jadi dunia selalu ada di sini, tidak bisa dibuat. Jadi materi tidak bisa bertahan lama, maka itu tidak bisa memenuhi keinginan. Catatan 1. Bilu mendengus. Dia ingin marah, tetapi setelah berpikir, dia tidak mengatakan apa-apa, lalu memandang ke dinding. Setelah membaca beberapa kalimat, dia merasa otaknya menjadi pusing. Dia tidak bisa tidak mengagumi bagaimana Shao Danon dapat membaca tulisan-tulisan membosankan itu. Ketika dia memandang Shao Danon, dia terkejut mendapati wajahnya dipenuhi rasa sakit dan kebingungan. Dia gemetaran dengan perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi kegembiraan Shao Danon sekarang. Ringkasan tulisan suci Velkin, Liburis, masing-masing kata itu menembus ke dalam hati Shao Danon seperti pisau. Kejutan yang diberikan padanya adalah 100 kali lebih besar daripada saat dia menemukan naga-naga dago budidaya Inchanation dan Fawin Wisdom, Inchanation dari Posi benar-benar berlawanan. Dari tulisan ini, ia menemukan perbedaan antara Dagos dan Fua. Kejutan ini masih bisa diterima. Tetapi ketika dia membaca terus, wajahnya semakin pucat, karena dia telah menemukan rahasia besar dari naskah suci Velkin, Liburis, ini. Sihir Velkin kejam dan canggung. Tapi itu dari Liburis. Dagos membutuhkan sifat harness, Fua fokus pada pemahaman diri. Dan di Liburis, ada ide Dagos dan juga Fua. Orang lain seperti Bilu tidak akan terlalu memikirkannya. Mereka akan berpikir ini hanya seni ilahi yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Tetapi bagi Shao Danon yang tahu tentang Dagos dan Fua, penemuan ini sangat menakutkan. Sebuah pikiran melecehkannya. Yang mana yang benar? Dia membaca terus. Wajahnya pucat. Pikirannya bersemangat, dengan keingintahuan dan keinginan yang aneh dan membakar. Dia bisa merasakan ada rahasia penting di hadapannya, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa melihatnya. Tapi itu memberitahunya untuk lari ke tujuan itu. Namun di dalam hatinya, ada juga rasa takut. Haruskah dia melakukan itu? Bilu memandang Shao Danon sebentar. Dia menatap dinding, wajahnya aneh. Sepertinya benar-benar lupa dia berdiri di sampingnya. Api mengamuk dari hatinya tanpa alasan. Dia mendengus. Tapi Shao Danon mengabaikannya, tidak melakukan apa-apa. Bilu mengerutkan bibirnya. Dia sangat marah, tetapi tidak tahu mengapa, dia hanya tidak mau memberi pelajaran pada orang ini. Dia berbalik dan pergi sambil menginjak tanah dengan keras. Sedihnya bocah bodoh itu masih belum bereaksi. Bilu meninggalkan kamar batu dengan marah dan kembali ke gua batu kapur, merajuk di kerangka. Dulu tidak ada apa-apa, tetapi bocah itu hanya mengganggu. Semakin dia berpikir, semakin marah dia rasakan. Kemudian dia melihat bunga yang membesarkan hati, yang dulunya indah tetapi sekarang hitam di seluruh
dia segera menaruh semua amarahnya pada pria tua berkulit hitam itu. Dia menunjuk kerangka itu, berkata, "Kamu orang tua sialan, meninggal selama 800 tahun dan masih menyakitiku." Menyebabkan bunga Gyoku menjadi. Dia tidak bisa melanjutkan, api di Bilu menjadi lebih besar. Tanpa banyak bicara, dia melambai. Heart Tending Flower, mengitari kerangka itu lalu kembali. Setelah sedetik, suara patah tulang yang tajam dikeluarkan. Dengan suara, "Kakak," kerangka itu hancur berantakan. Setelah ini, kemarahan Bilu diselesaikan. Dia juga merasa menyesal, tidak tahu di mana dia memiliki kemarahan seperti itu. Tetapi ketika dia berbalik, dia terkejut. Ada beberapa baris tulisan di dinding tempat kerangka itu tertutup. Dia dengan cepat pergi ke sana dan melihat. Ada 4 baris tertulis di dinding. Bel menangis, bunga mati. Sosok menjadi putih tipis seperti es. Nyeri cinta yang mendalam, hidup adalah rasa sakit. Kegilaan hanya untuk rasa sakit tak berperasaan. Catatan 1, mereka berasal dari Kitab Jalan dan Kebajikan, Sutra Intan, Altar Sutra, Kitab Jin, dan Kitab Perubahan. Chapter 44. Golden Bell A. Bilu kaget, lalu membacanya lagi. Penulisan 4 baris itu sangat teliti, sangat berbeda dari Liburis di ruang batu. Tampaknya itu adalah karya orang lain. Dari arti tulisan itu, sepertinya kata pahit dari seorang wanita yang tergila-gila. Aneh bagaimana hal seperti itu muncul di tanah suci Velkin, gua tetesan darah. Dia berpikir lama tapi tidak bisa menemukan jawabannya. Dia menggelengkan kepalanya, menyerah. Ketika dia berbalik, dia terkejut melihat Shao Danon sudah keluar dari kamar batu dengan pelan, berdiri di belakangnya. Ekspresinya aneh. Suka berduka, suka kaget, dan juga suka bingung. Kerutannya mengerut, ototnya bengkok, sedikit mengerikan. Bilu terkejut dan mengeluarkan teriakan, melangkah mundur. Bel halus bergetar lembut di pinggangnya, mengeluarkan suara dingdong yang jelas dan menyenangkan, bergema di dalam gua. Shao Danon mendengar bel. Tubuhnya kaget, sepertinya dia tiba-tiba terbangun. Emosinya santai, tetapi digantikan oleh teka-teki. Dia sedang merenungkan monumen Liburis di dalam ruang batu, kemudian tongkat api bersinar seperti bangun dari tidur. Perasaan dingin es menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia berjalan ke sini tanpa sadar, sampai dia akhirnya melihat kerangka yang hancur. Shao Danon menatap tongkat api yang diikat ke lengan kirinya. Itu masih bersinar dengan cahaya hijau lembut ke sketeton yang jatuh, seperti merasa kasihan pada seorang teman lama. Shao Danon tidak tahu mengapa dia berpikir seperti itu, tetapi melihat kerangka itu, ada juga kesedihan di hatinya. Meskipun dia jelas tahu orang yang meninggal di sini pastilah orang penting dari Velkin Bloodforger, mungkin tetua Blackheart seperti yang dikatakan Bilu, dia merasa ramah terhadap kerangka itu. Cahaya tongkat api redup, kembali ke hitam jelek. Shao Danon masih melihat kerangka itu, lalu, di bawah mata Bilu, dia perlahan berjalan ke sana. Bilu mendengus, lalu berdiri di depannya, tersenyum dingin, meskipun aku tidak suka pria tua berkulit hitam itu, dan juga cabang yang berbeda. Tapi kita semua adalah murid golongan suci, kita semua bersumpah di hadapan Ibu dan Surga Belanda Vidya Raja. Jika kamu ingin melakukan sesuatu yang tidak sopan ke mayatnya, aku tidak akan membiarkannya. Shao Danon menatapnya, berkata, dia sekarang hancur berkeping-keping, itu semua terima kasih. Bilu memerah, tetapi kata-katanya tidak mundur, dengan tegas berkata, aku akan bertobat kepada Ibu dan Vidya Raja, tetapi aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan apapun untuk itu. Shao Danon menatapnya, tiba-tiba berkata, aku tidak berniat untuk. Bilu kaget, melihat dia tenang, tidak ada tanda-tanda kebencian. Dia merasa bahwa anak muda Jadeon jauh berbeda dari orang-orang benar yang syarat dengan keadilan dan kebajikan. Pada saat ragu-ragu itu, Shao Danon berjalan melewatinya. Dia berhenti sejenak, lalu berbalik dan menatapnya. Shao Danon berjalan di depan kerangka itu. Lama telah berlalu, tulang pucat telah bersinar dengan warna hijau muda.
Karena pukulan keras dari Bilu, tulang-tulang di bawah dada semuanya hancur berantakan, hanya tengkoraknya yang tetap baik-baik saja. Itu mendarat di atas tulang. Mata hampa itu menatap Shao Danon. Shao Danon menggigil. Dia merasa jiwa masih ada di sana, menatapnya. Tapi dia masih pergi ke sana, dan perlahan-lahan menarik tulang yang berserakan menjadi tumpukan. Dinginnya keluar dari tulang, dia tidak merasa takut. Itu seperti teman lama. Shao Danon merasa lega, seperti dia melakukan apa yang harus dia lakukan dan dapat bersantai. Itu aneh, tetapi dia benar-benar memiliki perasaan itu. Dia berpikir, tongkat api ini terlalu aneh. Jika aku keluar hidup-hidup, aku harus bertanya kepada Master tentang hal itu. Dia selesai. Ketika dia hendak bangkit, dia memperhatikan di mana kerangka itu duduk, karena dia mengambil tulang. Ada tulisan di sana. Dia mengeluarkan, ya. Bilu dengan dingin melihat Shao Danon melakukan hal aneh. Dia tiba-tiba mendengar Shao Danon menemukan sesuatu. Dia penasaran, jadi dia pergi ke sana dan melihatnya. Ada juga beberapa baris yang ditulis di sana. Hatinya menderita, sulit untuk kembali. Menyesal terlambat, tidak bisa bersama. Seram salah paham lonceng emas. Seumur hidup selalu. Pada baris keempat, tulisan menjadi tidak berdaya, terutama pada karakter ketiga, selalu, itu tidak terbaca, hampir tidak dapat dibaca. Pada akhirnya, itu hanya garis, berhenti, muncul orang tersebut menderita kolaspe dan tidak lagi dapat melanjutkan. Di gua, Shao Danon dan Bilu diam. Mereka bisa merasakan ada kisah sedih di dalam kedua tulisan itu. Seorang wanita dengan hati yang hancur dan penyesalan pria sekarat. Shao Danon tenggelam dalam pikirannya. Meskipun dia tidak pernah melihat kekasih yang tidak dikenal, dia merasakan sedikit kesedihan setelah melihat tulisan dari ribuan tahun yang lalu. Di sisi lain, Bilu mengerutkan kening. Matanya menatap garis-garis itu, mulutnya bergumam, seram salah paham lonceng emas, seram salah paham bel emas. Bel emas? Ah! Benar, Jingling. Dia memikirkan sesuatu dan bersorak. Shao Danon terkejut. Dia bertanya, lonceng emas apa? Bilu bersemangat, dan dipenuhi dengan sukacita, berkata, ini Lady Jingling. Kamu tidak tahu? Shao Danon menggelengkan kepalanya bingung. Bilu mendengus, memelototinya, lalu dengan gembira berkata, Lady Jingling adalah tokoh penting dari faksi suci kita ribuan tahun yang lalu. Dia sangat cerdas, sangat terlatih, dan sepenuhnya memahami naskah suci kita Liburis. Dia menemukan Lupin sendirian di faksi suci. Dia adalah tokoh wanita teratas di faksi kami. Shao Danon kehilangan minat di dalamnya. Menurutnya, sepertinya Lady Jingling adalah orang yang sangat kuat 1000 tahun yang lalu di Velkin. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia menemukan panggilan cabang, Lupin, dia tahu bahwa wanita tua itu bukan orang yang baik. Bilu sepertinya sangat mengagumi Lady Jingling. Shao Danon mendengus, tidak membalasnya. Kemudian dia berbalik dan memperbaiki kerangkanya karena mereka menghancurkannya untuk membaca tulisan. Ada ide aneh yang muncul di benaknya, sepertinya kamu juga orang yang tergila-gila, mungkin mati untuk wanita itu. Tentu saja orang mati tidak menjawabnya. Itu hanya pemikiran Shao Danon. Dia merasa lebih ramah dengan kerangka itu. Bilu dengan senang hati berbicara pada dirinya sendiri, bisa percaya Lady Jingling memiliki cinta terhadap tetua terkutuk itu. HMPH, pasti orang tua berkulit hitam mengkhianatinya. Pria tak berperasaan, harus dibunuh oleh Guntur. Terbaik untuk mati. Omong kosong. Shao Danon tiba-tiba berteriak. Bilu tertegun. Setelah beberapa saat menatapnya, dia berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu katakan? Shao Danon menyadari itu tidak benar. Dia berasal dari orang benar, tetapi membantu membela pembunuh Velkin yang buas dari 800 tahun yang lalu. Jika Tuan Jadeon mendengarnya, itu akan menghasilkan hukuman yang keras. Tetapi dia tidak tahu mengapa dia membiarkan itu keluar dari mulutnya. Sekarang dia ditanya oleh Bilu, dia tidak bisa menemukan jawaban. Bilu memandangnya dengan aneh, lalu tiba-tiba dia memikirkan satu hal dan melupakan Shao Danon.
Dia mengambil bel emas yang diikat di pinggangnya, sangat bersemangat, dia tertawa keras. Ah, bukankah, Lupin Bell, Nona Jingling ini? Kemudian dia dengan cepat memutar bel emas dan melihat ke dalam. Ada 3 karakter kecil. Lupin Bell. Shao Danon melihat Bilu sangat bahagia dan hampir terbunuh oleh tawa. Tampaknya dia mendapatkan esper yang kuat secara kebetulan. Dia tidak nyaman. Dia berkata dengan dingin, kamu sudah menemukan jalan keluar. Hanya ada bel kecil di matanya, dia menjawab dengan santai, tidak. Shao Danon memalingkan kepalanya, dengan ringan berkata, kalau begitu sebaiknya kamu mati dengan bel emas ini di gua ini. Bab 44 Golden Bell B. Bilu kaget, lalu menyadari yang paling penting sekarang adalah mencari jalan keluar, bergegas bertanya, kamu menemukannya. Shao Danon menggelengkan kepalanya diam-diam. Mereka saling memandang. Bilu mengambil senyumnya, berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu kita harus mencari jalan dulu. Dengan kematian di depan mereka, Shao Danon mengangguk pelan. Mereka mencari terowongan dan gua bersama. Dengan cermat memeriksa setiap dinding, setiap celah. Shao Danon mengabaikan keberatan keras Bilu, dia bahkan memeriksa 2 patung Nether Matter and Heaven Vidiraja, tetapi masih tidak dapat menemukan apapun. Ketika mereka berkumpul kembali di depan kerangka yang jatuh, melihat ekspresi orang lain yang tertekan, wajah mereka redup. Bilu berkata dengan sedih, apakah kita akan mati di sini? Shao Danon menunduk, tidak bisa melihat wajahnya. Bilu juga diam. Tiba-tiba, bayangan kematian menelan 2 kehidupan muda. Setelah beberapa lama, dalam diam ketika mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, Shao Danon tiba-tiba melompat dan pergi. Bilu terkejut, berkata, apa yang kamu lakukan? Shao Danon menggertakkan giginya, berkata, aku akan mencari sekali lagi. Pasti ada jalan keluar. Kita tidak akan mati di sini. Di dalam hatinya, masih ada 1 kalimat yang tidak diucapkannya dan terdengar di dalam dirinya, aku harus bertemu Ling Ershiji lagi, bahkan jika aku mati, aku harus mengubur di bambu opik. Bilu tidak melakukan apa-apa, hanya duduk di peron, memperhatikan Shao Danon terus mencari dengan keinginan kuatnya ingin hidup. 1 kali. 2 kali. 3 kali. 4 kali. Bilu tidak bisa mengingat berapa kali Shao Danon melewati ruang-ruang batu dan gua-gua. Setiap kali dia kembali tanpa membawa apa-apa. Namun dia tetap tidak menyerah. Mungkin itu sifatnya yang keras kepala, atau mungkin keinginan kuatnya untuk hidup. Dia terus mencari jalan keluar, melanjutkan. Sampai kakinya mulai bergetar, sampai dia kehabisan kekuatan, sampai dia pergi ke sebelah Bilu, mengayun ke samping dan jatuh. Dia mendarat dengan keras di tanah dan pingsan. Bilu menatapnya. Ragu sejenak, lalu berjalan ke arahnya dan membalikkan tubuhnya. Kelihatannya tidak ada yang serius, lebih dari kelelahan ditambah kelaparan dan teris, jadi dia pingsan. Dia menghela nafas lega. Kemudian dia terkejut, bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, mengapa aku lega? Dia baik-baik saja, mengapa aku perlu menghela nafas? Gagasan itu terlintas dalam benaknya seperti pencahayaan. Dia sangat menatapnya. Di wajah pemuda itu, ia merana karena cedera dan kelaparan. Bibirnya pecah karena kering. Bilu dengan lembut menjatuhkannya. Menatapnya sejenak, lalu berkata, karena kita ditakdirkan untuk mati bersama di sini, aku tidak ingin sendirian terlalu cepat. Lebih baik memiliki seseorang bersamaku. Dia pergi keluar dan kembali ke pintu masuk gua untuk mengambil air dari kolam. Kemudian dia mengambil makanan dan mencoba memberi makan Shao Danon. Mungkin karena Shao Danon tidak sadarkan diri, dia tidak bisa makan makanan, hanya minum air dari kantong air Bilu. Dia masih belum bangun. Setelah seharian bekerja, Bilu juga lelah. Situasi Shao Danon tampak baik-baik saja. Dia menutup mata dan tertidur. Setelah beberapa saat tidur, Bilu bangun. Tindakan pertamanya segera menatap Shao Danon. Shao Danon dengan damai berbaring di sana, tidak bergerak. Dia sedang tidur. Dia lega, tidak bisa membantu tetapi memarahi pelan, kenapa tidur seperti babi mati? Ketika dia berbicara, dia sendiri tersenyum.
Rasanya seperti menyaksikan pemuda ini, suasana hatinya membaik, dia bahkan melupakan kematian dalam waktu dekat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun Shao Danon sedang tidur, wajahnya memerah karena kemerahan. Agak tidak benar. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan memeriksa. Dahinya terasa panas. Dia terkejut, tidak menduga Shao Danon mengalami demam tinggi pada saat kritis ini. Biasanya, pembudidaya memiliki tubuh yang kuat, hampir tidak sakit selama ratusan tahun. Tapi Shao Danon terluka parah selama beberapa hari terakhir, secara mental dan fisik kelelahan, tubuhnya rusak parah. Pada akhirnya, tanpa peduli dengan kondisi tubuhnya, dia menggunakan semua kekuatannya untuk mencari jalan keluar di Gua Bloodrop. Setelah pingsan, dia demam tinggi. Penyakit ini tidak ringan, setelah lama demamnya tidak turun, di gua, Bilu tidak tahu berapa hari. Bilu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa membantunya mendapatkan air untuk menurunkan suhu tubuhnya, tetapi itu tidak berguna. Kemudian, demam Shao Danon masih belum hilang, dia mulai mengatakan hal-hal acak. Bilu sangat khawatir dan cemas. Ketika dia berpikir dia perlu menunggu kematian di gua ini sendirian, dia ketakutan. Jadi, bahkan sesuatu yang dikatakan Shao Danon, bahkan terkesiap, rasanya seperti surga dibandingkan dengan hari-hari yang mengerikan kemudian. Tidak peduli apa yang dicoba Bilu, dia hanya bisa membawa air. Di dalam gua, tidak ada dokter atau tumbuhan. Bagaimana dia bisa membantu? Penyakit Shao Danon semakin buruk dari hari ke hari. Kata-kata acak semakin sering. Hari itu, Bilu tetap cemas di sebelah Shao Danon yang tidak sadar. Dia tiba-tiba berbalik dan meringkuk, berteriak, "Hantu, hantu, hantu." Lalu tiba-tiba berkata dengan marah, "Kamu membunuh orang tuaku, membunuh semua penduduk desa, aku akan membunuhmu." Bilu terkejut, cepat-cepat memegangnya, terus berkata, "Tidak, tidak. Tidak ada hantu di sini." Mungkin kata-katanya berhasil, Shao Danon menjadi tenang, ketakutan di wajahnya juga tenang, tetapi kemudian berubah menjadi ekspresi sedih. Matanya terbejam, berkata pelan, Shiji, jangan tinggalkan aku ingin. Jangan tinggalkan aku." Bilu terkejut, kesedihan melewati hatinya, tetapi keberanian keluar darinya, dia dengan lembut berkata, "Tidak pernah. Shiji, kamu ada di sini, dia tidak akan meninggalkanmu." Senyum segera muncul di wajah Shao Danon, rasanya ini adalah momen paling membahagiakan Shao Danon. Mulutnya terus bergumam, Shiji. Bilu melihat kedamaian di dalam wajah orang yang menderita, rasa sakit mengiris hatinya. Gadis yang sangat dia pedulikan, Shiji yang dia masih ingat bahkan ketika dia tidak sadarkan diri, seperti apa dia? Dia ingat hari itu di bawah Forsaken Abyss, murid perempuan Jadeon dengan pedang biru yang berusaha keras dilindungi oleh Shao Danon. Mungkinkah itu dia? Bilu mengerutkan kening. Dia bisa ingat bahwa wanita itu memiliki wajah yang sangat cantik. Bahkan mengatakan dia bisa mempesona seluruh negara belum terlalu berakhir. Tidak heran Shao Danon akan jatuh hati padanya. Tapi tidak peduli seberapa pintar Bilu, dia tidak akan tahu orang yang terobsesi oleh Shao Danon adalah Hidi yang masih di puncak bambu Gunung Jadeon. Untuk hari-hari berikutnya, Bilu selalu tinggal di sebelah Shao Danon. Dia belajar lebih banyak tentang Shao Danon dari pembicaraan tidurnya. Dia tahu dia lahir di tempat yang disebut Desa Grass Temple. Dia mengetahui peristiwa tragis desa itu. Dia juga menemukan wanita yang dia terobsesi adalah Shijinya di Bambo Peak. Tetapi dia tidak bisa memastikan apakah Shiji yang memegang pedang biru hari itu. Hanya saja, dari hari-hari ini merawat Shao Danon, Bilu bisa merasakan dia memiliki perasaan aneh terhadap pemuda itu. Setiap hari menatap wajah tertekannya tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk menghabiskan waktu yang membosankan. Dia sering menatapnya seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Tetapi dia tidak pernah memikirkan, di ruang batu di sebelahnya, tulisan suci Velkin, Liburis. Suatu saat, ketika Shao Danon menetap, dia perlahan-lahan akan berjalan ke tulisan yang ditinggalkan oleh Lady Jingling. Menatapnya sejenak, lalu dengan lembut berkata, "Nona, kamu telah meninggalkan peringatan bahwa semua orang di dunia ini tidak punya hati. Tapi kamu bisa lihat, Shao Danon ini sangat tergila-gila.
Tetapi tidak ada yang menjawabnya di gua yang kosong ini. Hanya ketika dia berbalik, bel emas kecil mengeluarkan cincin yang jelas menyenangkan, di sisinya, di gua ini, bergema lembut, sepertinya mengatakan sesuatu. Seperti ada sepasang mata yang lembut, dan jiwa yang tertinggal, mengawasi mereka, mengelilinginya. Chapter 45. Kesedihan A. Setelah serangkaian tidur ini, mungkin tubuh Sao Danon kuat, atau mungkin kenyamanan Bilu berpengaruh, demam tinggi yang berkelanjutan perlahan diturunkan. Sao Danon juga perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadaran. Karena penyakitnya tidak ringan, ia masih berbaring dan beristirahat. Hari itu, Bilu tidak melakukan apapun dan berjalan-jalan di dalam gua, tetapi pada akhirnya, dia masih berada di depan tulisan Lady Jingling. Setelah membacanya, dia menghela nafas. Sao Danon duduk di samping, bertanya, "Apa yang kamu desah?" Bilu mendengus, berkata, "Aku menghela nafas pada wanita." Dengan kecerdasan dan kecantikannya, dia dihianati oleh seorang lelaki busuk sepertimu, menderita seumur hidup. Itu benar-benar tidak sepadan. Sao Danon tidak dapat menemukan jawaban. Bilu membaca tulisan ini lagi, lalu tiba-tiba dia mengeluarkan, "Ya." Dia menemukan hal yang aneh. Karakter terakhir, pada kalimat terakhir, bagian, tenggelam dalam, sangat berbeda dari karakter lain. Dia memutar matanya, lalu segera menyadari dan mengambil lupin bel dari pinggangnya untuk membandingkan. Ukurannya persis sama. Dia bersorak. Sao Danon bertanya dengan rasa ingin tahu dari belakang, "Apa itu?" Bilu berbalik dan tersenyum, "Mungkin itu bisa menyelamatkan kita." Sao Danon terkejut, langsung dipenuhi energi, berkata dengan gembira, "Benarkah?" Bilu memasukkan bel. Tidak ada reaksi. Dia memutarnya ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, "Kaa-kaa" terdengar di gua. Dinding batu itu bergetar. Bilu terkejut, mengeluarkan bel emas dan melangkah mundur. Setelah boom, lapisan halus dinding batu jatuh, menunjukkan lapisan antar. Ada tulisan seperti kamar Libruis. Sao Danon pertama kali senang, tetapi kemudian setelah melihat dinding batu, wajahnya redup. Sepertinya jebakan ini adalah untuk menyembunyikan tulisan Lady Jingling. Tidak ada jalan keluar. Sekarang dia sangat kecewa. Tapi Bilu menatap tulisan di dinding. Ini ditinggalkan oleh Lady Jingling, dan diamankan dengan aman. Itu pasti hal yang tidak biasa. Setelah beberapa lama, tidak ada kebahagiaan atau kesedihan, tetapi tatapan seruan, berkata pelan, "Jadi ini adalah inflatuation." Sao Danon tidak sabar. Dia melihatnya, beberapa kalimat pertama adalah, "Roh Nether, Dewa Langit. Gunakan tubuh aku, sebagai pengorbanan. Untuk selamanya, jatuh ke Yama. Karena cinta, jangan pernah menyesal." Dia segera menyimpulkan ini adalah kutukan jahat si jahat. Tapi Bilu cukup senang di sisi lain. Dia mendengus, berkata, "Apakah ada petunjuk di mana pintu keluarnya?" Bilu kaget, berkata, "Tidak." Sao Danon berkata dengan ringan, "Apa gunanya bagimu untuk mempelajarinya?" Bilu terdiam, dan berkata setelah beberapa saat, "Apakah kamu tahu bahwa mantra inflatuation diturunkan dari faksi suci kita sejak zaman kuno? Tetapi tidak ada yang pernah menggunakannya." Sao Danon penasaran, bertanya, "Apa?" Bilu menghela nafas, berkata, "Mantra itu ditemukan keluar dari oleh tuan perempuan yang cerdas, tetapi itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Itu membutuhkan semua darah dari seorang wanita, kemudian mentransfernya menjadi mantra yang kuat." Sebelum dia selesai, Sao Danon sudah memotong, matanya dipenuhi dengan jijik, berkata, "Kalau begitu beri nama jins berdarah, sebut saja inflatuation hanyalah cara jahat untuk membuatnya terdengar bagus." Wajah Bilu berubah, tetapi kemudian terkejut, dan berkata pelan, "Kamu benar." Itulah sebabnya bahkan Lady Jingling tidak menggunakannya pada akhirnya. Sao Danon mengabaikannya. Keduanya tinggal di sana selama beberapa hari lagi. Sao Danon pergi untuk membaca sebagai waktu lalu sementara Bilu sering menatap tulisan di dinding. Dalam volume pertama, tidak ada latihan kultivasi yang sebenarnya. Mereka semua menulis dan menelepon disebut ringkasan.
Tapi Sao Danon tahu Fua dan Dagos berkultivasi, dia bisa memahami tulisan itu. Tapi itu hanya dipahami saja. Untuk tahap gabungan Fua dan Dagos dari apa yang dinyatakan, Sao Danon masih tidak bisa mendapatkan apa artinya. Apakah itu mengatakan bahwa melemparkan esensi murni dan kebijaksanaan Fawin pada saat yang sama? Meskipun dia tahu ada sedikit peluang untuk selamat, masih ada sedikit keinginan di dalam hatinya, Sao Danon dengan cepat mengikuti cara latihan yang telah nyatakan. Tetapi untuk menyalurkan kedua mantra sekaligus, itu tidak mudah. Setelah beberapa saat, darahnya mulai mendidih, jadi dia terpaksa berhenti. Untuk hari-hari berikutnya, tidak ada perbaikan. Tapi kemudian, ada pertanyaan yang lebih sulit di hadapan mereka, makanan. Meskipun pembudidaya dapat pergi kemanapun mereka inginkan, tetapi mereka masih tubuh fana. Legenda mengatakan bahwa para tetua kultivasi tinggi dapat pergi tanpa makan dan minum, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Setelah memasuki gua ini, Sao Danon sudah kehilangan semua makanannya. Meskipun untungnya ada air di dalam gua, hanya Bilu yang punya makanan, bagaimana itu cukup? Bahkan mereka telah mencoba menyelamatkan makanan, mereka segera menghabiskan semuanya. Kemudian setelah beberapa saat di gua, mungkin hanya 2 hari, Sao Danon dan Bilu menatap kosong ke kantong makanan kosong. Sayang! Bilu duduk di peron, di sampingnya itu adalah kerangka, tapi dia sepertinya tidak nyaman. Sepertinya Falcon benar-benar berbeda dari manusia normal. Tapi sekarang, wajahnya masih tertekan. Penyakit Sao Danon telah pulih dengan cepat. Demamnya sudah hampir hilang. Selain tubuh sedikit keluar dari kekuatan, tidak ada hal lain. Pada saat ini dia mendengar Bilu menghela nafas, dia berbalik dan memandangi wanita Falcon itu. Di matanya, itu adalah seorang gadis berpakaian hijau berair yang duduk di peron. Kakinya terayun di udara. Dan lupin bel di pinggangnya berdering dengan ding ding dong dong. Jika bukan karena dia tahu siapa dia, Sao Danon mungkin akan berpikir dia adalah gadis kecil yang naif. Bilu terlihat jauh lebih tertekan daripada ketika Sao Danon pertama kali bertemu dengannya. Karena dia seorang gadis, setiap hari dia pergi ke air terjun kecil dan mandi, sehingga penampilannya rapi tanpa kotoran. Tetapi melalui hari-hari ini, dia jelas menjadi kurus. Memikirkan hal itu mengingatkan Sao Danon bahwa Tuan dan Shisiongnya telah mengajarinya bahwa semua Falcons egois dan kejam. Tapi sekarang di dalam gua dan situasi tanpa harapan ini, mengapa gadis Falcon itu akan memberinya setengah dari sisa makanan? Sao Danon berada di dunianya sendiri memikirkan hal itu, tidak memperhatikan Bilu menatapnya. Melihat Sao Danon menatap dirinya dengan tatapan kosong, dia memarahinya, "Apa yang kamu lihat?" Sao Danon terkejut, lalu dengan cepat memalingkan wajahnya, berkata, tidak ada apa-apa. Bilu berdiri di belakangnya, tidak memarahinya dengan keras seperti yang dia bayangkan. Setelah lama, itu menghela napas, berkata, kami terjebak di gua ini, tidak jauh dari kematian, kamu tidak perlu terlalu peduli. Sao Danon kaget, perlahan berbalik, menatap Bilu. Di wajahnya yang kurus namun tetap cantik, ada senyum tak berdaya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, ketika aku sakit, kamu tidak perlu memberi aku sebagian besar makanan, maka kamu bisa hidup beberapa hari lebih lama, mungkin kamu bisa. Mungkin apa? Bilu tiba-tiba menghentikannya. Sao Danon kaget, lalu menggelengkan kepalanya, berkata pelan, mungkin kamu bisa diselamatkan. Bilu menggelengkan kepalanya, menunjukkan senyuman, berkata, aku tidak ingin mati, tetapi aku lebih tidak mau mati di gua yang sepi, menghadap kerangka dan mayat yang membusuk dan menunggu kematian. Jika seperti itu, aku mungkin akan menjadi gila sebelum orang menyelamatkan aku. Bab 1 Kesedihan B. Sao Danon tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia mendengar bagaimana Bilu memperburuknya. Itu benar-benar bukan tempat untuk hidup. Bilu memandangnya, berkata dengan ringan, apa, kamu juga takut? Sao Danon segera menegakkan punggungnya, berkata dengan keras, tidak mungkin. Bilu menunjukkan senyum kecil, sedikit lembut di matanya. Dia berkata dengan lembut, berjanjilah padaku satu hal, oke? Sao Danon mengerutkan kening, bertanya, apa?
Bilu tersenyum tipis, berkata, kami telah menghabiskan semua makanan kami. Kecuali air, tidak ada yang dimakan. Dalam 7 hari, kami akan mati kelaparan. Sao Danon diam. Bilu tenang, tetapi hal berikutnya yang dikatakannya akan membuat Sao Danon pucat seperti dia bertemu hantu. Setelah beberapa hari, jika kamu melihatku tidak bisa terus, maka bunuh aku dulu. Mulut Sao Danon terbuka lebar, mengarahkan jarinya ke arahnya dan tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak menyangka Bilu akan mengucapkan kata-kata yang canggung dan mengejutkan dengan begitu tenang, setelah aku mati, tubuhku akan tetap di sini. Jika kamu ingin bertahan hidup, maka makanlah dagingku, mungkin bisa hidup untuk jangka waktu tertentu. Sao Danon hampir jatuh ke lantai. Setelah beberapa lama, dia menenangkan diri dari keterkejutan hebat ini, dia berkata pada dirinya sendiri, Falkins benar-benar binatang, mereka dapat melakukan hal seperti itu. Tapi melihat mata Bilu, mereka semua tenang. Hatinya dingin, dan melangkah mundur, tangannya gemetar, menunjuk Bilu, berkata, apa yang kamu katakan? Bilu menatapnya, kelembutan di matanya semakin berat. Tapi di mata Sao Danon, itu lebih mematikan daripada semua racun di dunia ini. Apakah kamu tidak ingin kembali ke Gunung Bambu Puncak Jadeon untuk melihat Ling Ershiji kamu? Masih ada beberapa sekutu kamu di Gua Taring ini, mereka harus mencari kamu, jika kamu bisa hidup lebih lama, kesempatan mereka menemukan kamu lebih besar, bukan? Bilu menundukkan kepalanya, tapi suaranya masih tenang. Tetapi pada saat ini, bagaimana Sao Danon akan peduli dengan nada suara Bilu? Dia bahkan tidak memperhatikan bagaimana Bilu tahu tentang Hidi. Dia hanya menunjuk Bilu, berkata dengan marah, kamu suruh aku makan. Kamu bidat Falkin sangat gila. Tak tahu malu, menjijikkan, aku. Kamu. Dia semakin marah tetapi lidahnya tidak berfungsi dengan baik. Dia berkata, dan yu, untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bisa mengatakan apa-apa. Reaksinya ada dalam prediksi Bilu, jadi dia tidak marah atau diejek. Dia hanya memperhatikannya, menunggu sampai Sao Danon menarik napas, perlahan-lahan dia berkata, makan aku atau tidak, itu adalah pilihan kamu, tetapi kamu harus membunuh aku terlebih dahulu. Lagi. Api di Sao Danon terbakar lagi. Apakah kamu pikir aku akan membuat kesepakatan jahat dengan kamu, Falkin? Kamu memberi aku makanan, aku dapat membayar kamu dengan tubuh aku. Jika kamu ingin memasukkan aku ke dalam ini, jangan pernah. Bilu perlahan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, aku takut. Sao Danon melanjutkan jawaban normalnya, Lai, aku tidak akan jatuh ke dalam tipuanmu. Apa yang kamu katakan? Itu seperti pada saat hidup dan mati ini, hati Bilu memiliki beberapa perubahan yang tidak biasa. Sepertinya dia telah jatuh ke dalam semacam ingatan. Muncul teror di wajahnya yang belum pernah dilihat Sao Danon sebelumnya. Lalu, dia menggelengkan kepalanya, seolah ingin menyingkirkan pikiran. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya menunggu kematian sendirian? Dia berkata pelan. Sao Danon kaget. Dia memperhatikan dia tampak menyembunyikan beberapa rahasia. Dia penasaran dan bertanya, apa? Lendir di sebelah mata Bilu berkedut. Pada saat yang mengerikan ini, menghadapi satu-satunya pemuda yang berada di sebelahnya sebelum kematian, dia tidak bisa mengendalikan perasaannya, bahkan suaranya kabur dan hampa. Ketika aku berusia 6 tahun, ibu membelikan aku ke Fox Hill Six Foxes Cafe untuk mengunjungi nenek aku. Tetapi orang suci kamu menyerang kami, dan Rahib Pufan dari Sky Song menggunakan pagoda sedekah mangkuk, catatan 1, menghancurkan seluruh gua 6 rubah, menguburkan aku, ibu, dan nenek hidup-hidup. Sao Danon tiba-tiba menggigil. Dia punya firasat buruk tentang ini. Ada hawa dingin yang datang dari hatinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bilu benar-benar memasuki ingatan yang menyakitkan. Matanya menatap ke depan dengan hampa, seperti suaranya yang tenang dan hampa, dengan rasa sakit yang paling dalam. Waktu itu, aku menangis keras dari teror. Aku sangat takut. Ini adalah gua kecil, karena ada batu-batu besar serveral untuk mendukung kami hidup, tetapi luka nenek itu terlalu serius. Segera dia meninggal, aku dan ibuku menangis dalam kegelapan, lalu menguburkan nenek.
Kami dikubur sangat dalam di bumi, di samping beberapa air yang jatuh dari bebatuan, semuanya keras, bebatuan yang dingin. Aku benar-benar takut, tetapi ibu terus memberitahuku, Lil Yao, jangan takut, ayah akan menyelamatkan kami. Shao Danon menahan napas, mendengarkan dengan cermat, dengan canggung dan ketakutan yang tak terlukiskan. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi, selalu gelap. Ayah tidak datang. Aku sangat takut di gua yang gelap. Dan aku lapar, terus menangis. Aku masih ingat ibuku menghela nafas sedih di sebelahku, dia memelukku erat-erat, terus memberitahu aku, Lil Yao jangan takut, Lil Yao jangan takut, ibu tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Ayahmu akan datang menyelamatkan kami. Bilu menjadi semakin pucat, tetapi dia masih melanjutkan, tapi ayah masih tidak datang dan aku sudah kelaparan, terus menangis kepada ibu untuk makanan. Ibu mencari melalui gua berulang-ulang, tetapi masih tidak dapat menemukan apapun. Pada akhirnya, aku sangat lapar sehingga aku tidak memiliki kekuatan untuk menangis, hanya berbaring di ibu aku. Tiba-tiba suatu hari, ibu menemukan sepotong daging. Shao Danon bisa melihat Bilu menggigil ketika dia mengatakan ini. Aku terlalu lapar, tidak terlalu peduli, jadi aku memakannya, lalu tidur dengan nyaman. Sepertinya pada saat itu, ibu tersenyum dalam kegelapan. Jadi ibu memberiku sepotong daging setiap sesekali. Itulah bagaimana aku hidup. Tapi suara ibu semakin lemah dan semakin lemah. Sampai suatu hari, ketika aku memanggilnya, dia tidak menjawab. Setelah itu, aku berada dalam kegelapan, menunggu kematian sendirian. Bilu perlahan berbalik, menatap Shao Danon. Shao Danon tertangkap oleh matanya, dia bisa merasakan dinginnya. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya ketika menunggu kematian sendirian? Apakah kamu tahu bau mayat ibu yang membusuk? Apakah kamu tahu bagaimana rasa takut untuk selamanya tinggal di tempat yang tidak pernah kamu lihat dalam kegelapan? Setiap kali dia bertanya, Shao Danon menggigil. Bilu diam. Shao Danon tidak berani mengambil nafas. Akhirnya, dia seperti terbangun dari mimpi, tetapi tidak sepenuhnya terbangun. Dia melanjutkan, akhirnya suatu hari, pintu masuk gua menjadi lebih besar. Aku mendengar ayah memanggil aku dan nama ibu. Kemudian, aku melihat ayah melompat turun di depan aku. Dia tidak melihatku pada awalnya, tetapi ibuku. Aku hanya melihat ke atas dan lupa menatap ibu ketika akhirnya ada cahaya. Ketika aku mengingatnya, ayah sudah menghalangi pandanganku. Aku tidak bisa melihat mayat ibu. Tapi aku bisa dengan jelas melihat ayah terkejut. Sepertinya dia telah berubah menjadi batu. Kemudian, Paman Merikoon, Paman Macan Putih, dan Paman Sinwu, mereka semua tertegun dan berakar di tanah. Aku tiba-tiba merasa takut, bahkan lebih daripada ketika aku sedang menunggu kematian dalam kegelapan. Aku diam-diam memanggil, ayah. 3 paman berbaris di belakangnya, menutupi mayat ibu. Aku masih tidak bisa melihat ibu. Aku berbisik, ayah, bagaimana kabar ibu? Shao Danon bisa melihatnya dengan jelas. Setiap kata yang dikatakan Bilu membuatnya menggigil. Sepertinya gadis kecil itu benar-benar ada di hadapan mereka. Ayah tidak mengatakan apa-apa. Tapi tatapannya meneror. Walaupun aku masih muda, aku tahu, bahwa pada saat itu, dia benar-benar ingin membunuhku, ingin membunuh putrinya sendiri. Tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya, dia menyelamatkanku, membawaku pergi dari gua yang gelap ini. Sebelum aku pergi, aku mengintip dari pundak ayah dan melihat mayat ibu sudah dikubur oleh ketiga paman itu. Hanya sebuah tangan muncul, tetapi untuk beberapa alasan lengan itu. Bilu tiba-tiba menjadi diam. Shao Danon terkejut dan menatapnya. Bilu benar-benar pucat. Matanya tertutup. Lalu dia jatuh, sepertinya pingsan. Shao Danon segera menangkapnya. Dia sangat dingin, hampir tidak tampak seperti orang yang hidup. Penyakitnya baru saja sembuh. Tubuhnya lemah, jadi dia menghabiskan banyak upaya untuk membaringkan Bilu di peron. Mengamati wajahnya yang pucat, Shao Danon mendapati dirinya sudah berkeringat di sekujur tubuhnya. Malam itu, sebenarnya tidak tahu apakah itu malam atau pagi,
Insting Shao Danon mengira itu malam, Bilu tidak sadarkan diri, tetapi dia terus menangis, ibu, ayah, dan hal-hal seperti itu. Posisi mereka telah berubah, kali ini giliran Shao Danon untuk menjaga Bilu. Tapi sepertinya ada masa lalu yang sangat menyakitkan di lubuk hati Bilu. Ketika dia tidak sadar, dia terus berteriak. Shao Danon tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, Bilu mengayunkan lengannya dan secara tidak sengaja meraih bahu Shao Danon dan memeluknya, seperti dia punya sesuatu untuk diandalkan. Lalu dia tenang dan diam-diam tidur. Tapi tangannya mencengkeram pakaian Shao Danon dengan erat. Kukunya menggali dalam-dalam ke kulit Shao Danon, menyebabkan wajah Shao Danon terpelintir kesakitan. Tetapi ketika dia mengamati wajah Bilus yang pucat, dia tidak bisa meninggalkannya, jadi dia memperhatikannya, membiarkannya memeluknya, tidur nyenyak. Catatan 1, Rahasia Esper Anan. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.